sudah. Sudah, oke, siap. Nanti bisa dipraktekkan ya, Ibu. Oke. Nanti Mas Novan akan menyampaikan materi terkait pencarian referensi. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat begitu, mencatat materi-materi penting. Kemudian nanti bisa mempraktekkan sesuai dengan keyword yang Ibu maupun Bapak Ibu sudah buat, begitu ya. Oke. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah terkait pertemuan pertama ada kendala atau ada hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Nah, ini yang lain kok masih mute. Iya, ini. Atau mau langsung masuk materi? Bapak Ibu, untuk Wah, pertemuan pertama terkait judul, kita kemarin sudah membuat SMO-nya, gitu, oke. Bapak Ibu kemarin sudah sama-sama kita diskusi, gitu, terkait judulnya. Kemudian sudah dibuat keywordnya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang belum terkait dengan judul ataupun keyword? Ibu sudah Nuraini? semua kayaknya, Iya, Mbak. saya yang belum karena tidak sempat join kemarin. Oh, begitu Ibu. Oke. Ibu Nuraini mohon nanti judulnya bisa dikirimkan ke grup gitu ya, Iya, biar nanti iya, kita langsung diskusikan. Gitu ya, boleh. Ibu. Iya, baik. Iya, baik. Nanti langsung dikirimkan ke grup, biar nanti Mas Novan atau saya nanti akan mendiskusikan terkait MSO-nya, Bu. Begitu ya. Iya, Terima Oke. kasih, Bu Nuraini. Nanti mungkin Bu Nuraini sekarang bisa sambil merancang juga judulnya dan merancang keywordnya gitu, sembari menunggu untuk kita diskusi bersama gitu, untuk terkait judulnya itu. Selain itu, Bapak Ibu, ada Baik. yang belum untuk didiskusikan judulnya? Sama, Mbak. Ibu Iya, Noveri juga belum? sama dengan Bu Nur Aini. Kemarin itu mau join, terus Oh, iya. tiba-tiba ada eh, tamu, jadi nggak bisa join, nggak enak sekali Oke. tinggal. Baik, Ibu. Mohon untuk bisa dikirimkan judulnya di grup, nggih. Nanti Iya, saya atau Mas Novan akan membantu untuk judul Ibu, gitu ya. iya, terima kasih. Nggih, sami-sami, Ibu. Sambil nanti sekalian Ibu bisa mencoba merancang terkait keywordnya, gitu, nggih. Baik. Nanti Bapak Ibu yang belum juga sama, baik Bapak Ibu ada yang belum untuk mengirimkan judul atau belum sempat mendiskusikan judulnya dengan Mas Novan ataupun dengan saya gitu, monggo bisa dikirimkan judulnya di grup gitu, nanti akan kita berikan masukan terkait MSO-nya gitu Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan mohon izin kita buka sesi kedua malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama atau mengikuti doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga untuk sesi kedua ini berjalan dengan lancar. Nantinya Mas Novan akan memandu kita untuk mencari referensi-referensi terbaik sebagai fondasi begitu ya, sebagai bahan pokok untuk membuat untuk membuat paper Bapak Ibu semakin bagus begitu. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa berdiskusi atau tak menyampaikan materi. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mencatat atau menulis hal poin penting yang Bapak Ibu bisa ambil nantinya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain ketika sesi materi yang disampaikan oleh Mas Novan sudah selesai dan ke sesi tanya jawab. Gitu ya. Untuk mengefisiensi waktu Bapak Ibu biar lebih banyak untuk berdiskusi. Saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Novan. Apakah sudah dalam kondisi siap?
Selamat malam Mas Novan. Oke, selamat malam Mbak Biwi, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam semua. Iya, baik. Terlihat nampaknya wajahnya cerah, berarti sudah siap dan semangat untuk memberikan materi kepada kita semua, begitu nggih? Ya, monggo. Langsung saja Mas Novan, silahkan bisa menyampaikan materinya, kemudian nanti bisa berdiskusi bersama dengan kami. Terima kasih Mas Novan. Terima kasih Mbak Biwi, Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon izin sebelum, apakah suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Atau agak Jelas, putus? Jelas. sekali Ini Mas kok di Novan. saya agak sinyalnya ganggu nggih. Oke, nanti seumpama mungkin di tengah jalan agak terputus atau mungkin agak putus-putus suara saya, mohon diinterupsi nggih Bapak dan Ibu semuanya, supaya takutnya itu malah mengganggu kenyamanan kita dalam webinar pada malam hari ini, begitu nggih. Begitu Bapak dan Ibu, kita langsung mulai. Gitu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gitu. Kita ketemu lagi Bapak dan Ibu. Gitu nggih. Di hari Selasa begitu nggih. Di Selasa ini kebetulan saya lagi di Cirebon gitu. Nah, saya mohon izin Bapak dan Ibu. Untuk malam hari ini saya tidak hanya akan memberikan tips dan trik mudahnya mendapatkan referensi begitu. Saya juga di sini kalau kata Pak Ju itu mohon izin saya ingin pamer gitu nggih. Pamer betapa mudahnya mendapatkan referensi gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu nggih. Nanti ada beberapa alternatif gitu nggih. Ada beberapa cara, ada beberapa alternatif supaya Bapak Ibu tidak ada alasan lagi gitu nggih. Tidak ada alasan lagi masih menganggap mencari referensi itu susah gitu nggih. Jadi saya akan memberikan beberapa alternatif nanti. Gitu. Kita mulai. Yang pertama. Alat yang paling kami rekomendasikan. Alat yang paling kami sarankan untuk Bapak dan Ibu penulis pejuang Scopus di sini untuk mendapatkan referensi yang terindeks Scopus. Nah, itu dia. Kita di sini visinya sama, yaitu adalah ingin tembus Scopus, begitu nggih. Maka referensi yang harus kita gunakan dalam paper itu wajib dari Scopus, kan begitu. Kita ingin tembus Scopus, tapi referensinya adalah disertasi yang belum dipublikasikan. Ya gimana kan gitu. Kan nggak fair Bapak dan Ibu. Kita ingin mancing paus, tapi umpannya cacing, ya nggak dapat kan gitu Bapak Ibu. Maka kita ingin tembus Scopus, maka harus kita pastikan, harus kita sadari gitu, harus sadar referensi dalam paper kita mayoritas didominasi oleh referensi-referensi Scopus. Itu Bapak Ibu semuanya. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini saya mohon izin. Oke, sebentar nih. Mohon izin. Di sini Bapak dan Ibu, saya mohon izin seperti yang mungkin Bapak Ibu lihat di webinar 99. Ini adalah alat yang bernama scopus.com yang berlisensi. Gitu. Ini adalah cara yang paling kami rekomendasikan, alat yang paling kami sarankan untuk Bapak Ibu gunakan mendapatkan referensi secara cepat, tepat, pasti Scopus. Nah, itu dia. Itu. Jadi scopus.com yang berlisensi. Kalau nggak punya gimana, Mas? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada kolega, keluarga, suami, istri, anak gitu mungkin yang berkuliah gitu, atau mungkin alumni dari kampus-kampus besar, UGM, Airlangga, nah, kampus-kampus gajah-gajah itu. Nah, itu boleh. Mungkin boleh dipinjam akunnya gitu, pinjam email sama passwordnya gitu, supaya kita bisa mengakses yang namanya scopus.com berlisensi ini. Itu. Jadi kita manfaatkan lingkungan sekitar, keluarga ataupun tetangga gitu, mungkin kalau boleh dipinjam akunnya, pinjam sebentar gitu. Karena nggak nyampe 5 menit sudah dapat banyak. Itu yang pertama. Terus kalau nggak ada, ya mungkin kalau kata Pak Jo itu, ya kalau kita nggak bisa nonton bola lewat pintu depan ya harus naik pohon kan gitu. Jadi harus berkreasi, kreatif kan gitu. Salah satunya mungkin kalau contoh Scopus.com lisensi ini karena harganya yang mahal gitu, 1,8 miliar gitu. Jadi memang mahal. Kita mulai harus kreatif dan ternyata ada.
Bapak Ibu silakan buka marketplace gitu nggih, toko hijau, toko orange gitu. Mungkin kita bisa tanyakan, cari aja Scopus, akun Scopus premium, akun Scopus lisensi, banyak. Saya kemarin menemukan banyak sekali gitu. Nanti bisa dipilih gitu, mungkin yang reviewnya bagus gitu, reviewnya bagus, bintangnya tinggi, nah itu silakan gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kita kesusahan dalam mendapatkan akses di akun Scopus lisensi ini. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu masih tidak anu lagi, ya udah saya akan berikan alternatif lain nanti. Gitu nggih. Tapi yang pertama, saya harus tekankan dulu, ini adalah alat yang paling kami rekomendasikan. Oke, selanjutnya saya mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin ada satu piontir gitu. Saya minta satu kata kuncinya gitu. Kemarin kita sudah membuat judul yang eye-catching serta menuliskan beberapa kata kunci, keyword, kan begitu. Nah, di sini saya mohon izin supaya saya biar tidak dikira jago kandang gitu, nggih. Topiknya IT terus, oke ganti. Saya minta topik dari paper Ibu mungkin atau Bapak gitu, boleh. Keyword satu gitu, boleh. Madu, Silakan. Pak. Oh, ini boleh. Oke, mungkin Bu Rahmawati dulu. Ibu Rahmawati? Halo, Ibu Rahmawati? Iya, Mas. Oke. Ini keywordnya satu ini, Bu. Work engagement. Iya. Jadi bicara Itu berapa masalah keyword kinerja biasanya? gitu, nggih. Nggih. Work engagement. Oke, saya pinjam dulu nggih, Ibu, ke satu kata kuncinya di sini. Satu kata kunci Ibu, saya pinjam satu. Work engagement. Nah, saya copy. Nah, mudahnya Bapak Ibu semuanya. Oh, sebentar. Ini kok tidak muncul ya? Atau oke, di sini. Kok di HP saya agak nge-lag ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran betapa mudahnya mendapatkan referensi. Ibu Rahmawati, satu kata kunci Ibu. Saya sebelum itu menanyakan sedikit Ibu. Kira-kira menurut Ibu, satu paper itu butuh berapa referensi Ibu? Satu paper kira-kira butuh berapa referensi? Kira-kira aja. Gitu. 10? 20, 50, 20? 50, 30? 50? 60, Oke. 60. Oke, kita 30, ambil 20. 30 sampai 50 gitu nggih. Ambil tengah-tengah, Iya. 30 sampai 50 referensi. Oke. Biasanya Saya untuk pinjam. publikasi Scopus berapa paper butuh, Mas? Nah, biasanya kalau kami Standar, minimal kisarannya 30 sampai 50 Ibu. Gitu. Oh, 30 iya. sampai 50 gitu. Mungkin 35 gitu biar lebih agak banyak sedikit nggak masalah. Jadi 35 sampai 50 referensi atau daftar pustaka nanti. Nah, gitu. Saya pinjam satu keyword Ibu Rahmawati. Di scopus.com ini kalau mungkin kita mulai dari awal gitu nggih. Silahkan dibuka Google Chrome-nya. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan yang namanya Google Chrome. Itu yang pertama, gitu nggih, Google Chrome. Itu yang pertama. Lalu di sini Bapak Ibu bisa langsung ketikkan saja scopus.com atau Scopus saja. Boleh. Enter gitu. Kita pilih yang paling atas. Yang ini, scopus.com. Linknya adalah scopus.com gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih yang paling atas ini. www.scopus.com. Klik. Nah, biasanya kalau kita belum mempunyai akun lisensi, nanti tidak ada yang namanya search atau tampilannya tidak seperti ini. Ada bertuliskan seperti Scopus Preview. Nah, itu biasanya belum lisensi. Tapi kalau sudah lisensi, ini dia. Ada fitur yang namanya search. Search ini adalah pintu di mana kita mendapatkan referensi-referensi terbaik, kan gitu. Jadi untuk malam hari ini saya tidak hanya memberikan Bapak Ibu cara mendapatkan referensi, tapi cara mendapatkan referensi yang terbaik. Nah, itu dia poinnya. Jadi tidak sembarang referensi. Sembarang referensi ya sama saja dong. Jadi referensi yang terbaik. Di sini Ibu, satu kata kunci Ibu Rahmati. Pastekan saja di sini, search dokumen, dipastekan seperti ini, work engagement, gitu. Kalau sudah, nah ini tips yang pertama terkait dengan kata kunci di paper kita. Dalam mencari referensi di Scopus ini, kalau kata kunci Bapak dan Ibu lebih dari satu kata, kalau kata kunci kita lebih dari satu kata, contoh work engagement ini adalah dua kata, kan begitu. Jadi ada work
sama engagement. Jadi ada dua kata. Nah, kalau keywordnya lebih dari satu kata, silahkan ditambahkan yang namanya kutip dua. Di awal dan di akhir, di depan dan di belakang. Seperti ini. Fungsi kutip dua adalah menyatukan kata ini. Gitu. Kalau tanpa kutip dua, Scopus nanti akan mencarikan referensi yang bicara tentang work-nya sendiri, engagement-nya sendiri. Yang padahal kita ingin mencari referensi yang bicara tentang works engagement, kan begitu. Jadi meja makan, jangan dipisah. Jangan mejanya sendiri, makannya sendiri. Jangan. Meja makan, selesai. Kalau sudah, langsung di-enter, atau bisa pilih yang namanya search. Yang ini. Search, silakan diklik. Hanya butuh 35 sampai 50 saja referensi. Nah, satu kata kunci Bu Rahmawati ini, Scopus langsung memberikan dokumen, artikel sejumlah 9.801 artikel referensi yang bicara tentang work engagement. Nah, sampai sini dulu, Ibu Rahmawati. Kira-kira kalau tahu referensinya ternyata banyak, senang atau senang, Ibu? Seneng dan senang. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Kalau seperti itu kita wajib bersyukur dulu, gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu jangan sampai sebenarnya mudah untuk mendapatkan referensi, tapi teriak kelaparan. Itu mohon jangan, gitu. Di sini mudahnya mendapatkan referensi sekarang Bapak Ibu semuanya. Ini positifnya adalah ternyata keywordnya Ibu ini populer di Scopus. Ternyata ini banyak topik ini dibahas di Scopus. Nah, minusnya adalah ini terlalu luas Ibu, gitu nggih. Jadi bicara tentang work engagement, ini kan luas sekali. Mau bicara masalah apa? Sudut pandangnya, dari segi karyawannya kah? Dari segi bosnya kah? Dari segi perusahaannya kan macam-macam, gitu nggih. Jadi masih terlalu luas, belum relevan dengan topik paper Ibu. Nah, saya mohon izin mungkin bisa saya minta satu kata kunci lagi, kata kunci kedua mungkin Ibu, gitu, kata kunci keduanya, atau mungkin hal yang menyempitkan, gitu. Work engagement, ini mau lari kemana, gitu, ke arah karyawannya kah, perusahaannya kah, kinerjanya kah, fasilitasnya kah, macam-macam. Mau lari kemana Ibu? Work engagement yang bicara tentang apa? Ke karyawannya, tapi lebih ke arah nanti saya gabungkan sama meaningful work life. Meaningful work life. Jadi karyawan dan meaningful work life gitu nggak Bu ya? Iya. Oke, yang pertama saya akan ambil karyawan dulu. Apa nih bahasa Inggris karyawan ya? Coba saya employer ya. Employee ya. Oke. Employee. Karyawan. Oke, di sini Bu, saya langsung saja ganti dari Indonesia ke Inggris. Employee. Seperti ini, Ibu. Oke, saya copy saja. Betul. Klik kanan, saya copy. Nah, di sini karena ini 9.000 masih terlalu luas begitu nggih. Maka di sebelah kiri ini ada kolom atau kotak yang namanya search within result. Ini bisa kita tambahkan kata kunci berikutnya atau pembahasan yang menyempitkan, kan begitu. Tambahkan aja work engagement dan bicara tentang karyawan juga, employee. Gitu. Kita filter dulu, kita sempitkan dulu, dari yang 9.000 tersisa hanya 7.000. Nah, kan sudah mulai sempit ini Bu, sudah mulai ada bicara masalah karyawannya lagi. Satu lagi tadi apa Ibu? Work meaningful apa? Mohon maaf. Work meaningful. Work meaningful. Yeah. Bahasa Inggrisnya mungkin work pekerjaan, keikhlasan pekerjaan atau apa Ibu? Mungkin bahasa Indonesia-nya. Saya tulis di situ. Oke, saya tulis boleh? di kolom chat. Oke. Work meaningful. Oke, saya copy saja work meaningful-nya. Saya copy salah. Meaningful work life. meaningful work life. Oke. Ya, kebalik. Meaningful work. Meaningful work. Oke, nggak apa. Saya copy aja semuanya. Iya. Nah, tinggal saya balik saja. Gitu. Dulu. Meaningful work. Seperti ini, nggih? Oke. Selanjutnya.
Jangan lupa kalau kata kunci kita lebih dari satu kata, saya tambahkan kutip dua seperti ini gitu. Tapi saya coba agak curiga ya. Tapi coba dulu, kita coba dulu. Kita coba sempitkan dulu. Dari 7.000 tersisa hanya nggak ada. Nah ini, jadi ada beberapa apa ya mungkin salah penulisan gitu atau mungkin artinya beda. Coba saya ganti bahasa yang itu. Bekerja dengan penuh makna. Wah, mungkin kalau katanya terlalu panjang seperti ini kan terkadang tidak bisa kita gunakan jadikan keyword gitu ya. Jadi saya hilangkan aja. Saya hilangkan untuk kutip duanya. Jadi saya buat umum saja, bicara masalah pekerjaan dan bicara juga masalah tadi apa? Bekerja dengan penuh makna. Nah, seperti itu. Meaningful. Checklist. Dari 7.000 tersisa hanya ini kamu muter-muter lagi nih, jaringan saya. Suara saya masih aman, Bapak dan Ibu semuanya? Masih nggak ada ya? Aman. Masih aman, nggih? Ini saya juga agak curiga ini sama jaringan saya sendiri ini. Atau Mas mungkin Novan, ganti satu lagi, Mas Novan. Boleh, Organization Ibu, gimana? climate, saya tuliskan di situ. Organization di climate. Oke. Climate. Organization climate. Oke, saya pastekan aja. untuk tamu Coba nggih. terakhir ya Mas, atau enggak di awal? Gimana, Ibu? Untuk tahun. Tahu nanti, Ibu, nanti. Jadi saya harap itu kan sudah mulai filter gitu nggih. Jadi sebelum kita mulai memfilter, kita harus sempitkan dulu. Ini kan masih ribuan, Ibu. Iya. Ribuan itu masih banyak sekali. Kita pusing sendiri milihnya nanti, kan begitu. Jadi saran saya kita sempitkan dulu. Coba organization climate. Saya tambahkan kutip dua, gitu nggih. Nah, seperti ini. Langsung saja. Dari 7.000 tersisa hanya 13. Oh, terlalu sempit kalau ada kutip duanya, maka tidak perlu kita kasih kutip dua. Nah, seperti itu. Biarkan dia mencar saja. Oke, di sini Ibu sudah mulai sempit, sudah mulai 2.000 gitu nggih. Saya kira sudah cukup, tapi kalau mau lebih sempitkan lagi, bisa tambahkan kata kunci yang berikutnya. Gitu. Tadi meaningful bisa masuk ya harusnya. Coba. Saya tambahkan meaningful saja. Meaningful di sini. Gitu. Kira-kira masuk nggak ya? Ah, nggak ada. Atau tulisannya ya salah ya? Aman ya harusnya. Oke, nggak apa. Kalau begitu, seadanya aja. Contoh di sini, Ibu Rahmati, 2.800 dokumen yang bicara tentang work engagement, employee, dan organization climate. Kan gitu. Nah, selanjutnya, setelah dirasa sudah sempit, sudah mengerucut gitu, sudah mulai mendekati paper yang kita ingin tulis, begitu, maka saya harus ingatkan, kita di sini tidak mencari sembarang referensi. Meskipun dari Scopus itu tidak semuanya dikatakan menjadi referensi terbaik, kan begitu. Saya ulangi, ada 3 ciri utama yang biasanya menjadi patokan saya, gitu, 3 ciri utama yang menjadi indikator sebuah referensi dikatakan terbaik, nah gitu. Jadi bukan hanya referensi terbaik. Yang pertama adalah tahunnya, gitu, tahunnya kita ambil yang 5 tahun terakhir, gitu, yang terbaru, gitu. 5 tahun terakhir. Yang kedua adalah kalau konteksnya Scopus, maka kita cari yang kuartil tinggi, Q1, gitu. Ataupun bolehlah Q2 nggak masalah, 1-2 nggak masalah gitu. Tapi itu menjadi prioritas kita. Kalaupun nanti terpaksanya keyword kita ternyata terlalu unik, keywordnya unik dan memang yang di Scopus hanya Q3, ya sudah gitu, nggak masalah. Tapi prioritas kita usahakan dulu dapat yang terbaik Q1. Dan yang terakhir adalah yang jumlah citasinya banyak gitu. Jadi kita mulai filter di sini. Fitur filter di sebelah kiri. Kita mulai dari tahun. Tahun di filter. Ini Bapak Ibu bisa pilih yang namanya range atau individual. Sama saja. Ini hanya selera saja. Apakah Bapak Ibu seleranya mungkin memilih dari range antar tahun mungkin 2021 sampai 2026. Udah ada ternyata referensi 2026. 2025 aja Mas. Belum selesai tahunnya soalnya. Nah ini boleh. Jadi range dari tahun berapa ke tahun berapa. Atau Bapak Ibu mungkin sukanya checklist. Kita pilih individual. Ini silakan dipilih.
Dari tahun, wah sudah ada yang 2026 ternyata. Di sini kita bisa filter 5 tahun terakhir, 2025, 24, 23, 22, dan 21. 5 tahun terakhir. 2026 biarkan aja, nggih, karena ini belum selesai soalnya tahunnya. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Kalau tahun sudah, kita mulai lagi. Tahun sudah, ke bawah. Nama penulis. Nama penulis ini tidak perlu difilter, karena semua penulis itu baik, gitu, nggih. Jadi tidak perlu kita pilih, ataupun karena memang kita tidak mencari nama penulis tertentu, jadi dilewati saja, gitu. Nah, di sini poinnya, subjek area sekarang. Untuk subjek area, ruang lingkup, bidang, keilmuan, gitu, tema, topik yang kita ingin angkat, kira-kira, Ibu Rahmawati, kira-kira Ibu, untuk Psikologi, area Pak, Mas. psikologi. Ada lagi, Ibu? Mungkin ini Sama saya ini nggak apa-apa. Bisa gimana bisnis ini? manajemen. Bisnis manajemen, oke. Oke, Ada lagi? Social sciences, sampun. Maaf ya Enggak, Kak. enggak. social tidak, oke. Sudah, Ada lagi, cukup. Ibu? Design ada. sciences, art humanities, Enggak soalnya. kayaknya. nggak ada, ya? Oke. Kalau nggak ada, Enggak, dia cukup. ambil 2 saja, ya. Tadi, oke, siap. Ini Mbak Bibi saya mute sebentar ya, Mbak ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa limit tuh. Nah, di sini tahun, nama penulis kita lewati, subjek area sudah kita filter, gitu. Selanjutnya di sini tipe dari dokumen, tipe referensi yang kita inginkan, gitu. Nah, bisa Bapak Ibu tulis atau mungkin pilih gitu yang namanya artikel dan review. Saya ulangi, bukan berarti buku dan yang lain itu jelek, bukan, gitu. Saya hanya nggak mau repot saja, gitu. Dan yang paling kami rasa aman adalah referensi-referensi dari artikel ataupun dari review paper, gitu. Jadi bukan berarti saya nggak suka buku, bukan, gitu. Karena jujur, kebanyakan referensi-referensi di paper-paper Scopus itu adalah jurnal artikel, gitu, ataupun review paper dari SLR mungkin. Nah, itu dia. 2 ini aja. 2 ini yang menurut saya paling aman, gitu. Buku kadang agak susah, kadang mudah. Nah, itu jadi tidak menjadi saran, gitu. 2 ini aja, artikel dan review. Selanjutnya, source title ini bisa dilewati karena source title itu adalah nama dari sumbernya, gitu, nama dari jurnalnya, nama dari penerbitnya, nama dari conference-nya, gitu. Karena tidak mencari jurnal tertentu, silakan dilewati saja. Itu. Publication stage. Publication stage. Sampai tahap mana paper ini, gitu. Jadi saran dari kami silakan pilih yang final atau yang artikel paper yang benar-benar sudah publish, yang benar-benar sudah full rilis, gitu. Tidak hanya muncul abstraknya saja, enggak. Ibarat film tuh tidak hanya muncul trailernya, enggak, gitu. Full rilisnya ada di bioskop, ada di mana, gitu. Udah, yang full rilis. Jadi tidak perlu bahasanya itu artikel impress atau artikel yang memang hanya ingin membuat orang lain penasaran. Enggak, gitu. Kita butuh full papernya, enggak butuh abstraknya toh, kan gitu. Udah, yang final saja. Gitu nggih. Lalu keyword di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini enaknya di Scopus ini bisa membantu kita secara tidak langsung, membantu kita untuk menentukan keyword yang bagus. Nah, contoh di pertemuan kemarin kami hanya mengajarkan Bapak Ibu untuk membuat keyword. Nah, itu kan masih dalam, kalau saya bilang itu masih kasar gitu, guys. Karena kita masih nggak tahu apa keyword yang populer di Scopus, kan gitu. Karena seperti yang Mbak Bibi bilang, keyword punya 2 fungsi. Fungsi pertama adalah saat Bapak Ibu menulis paper, keyword ini membantu kita untuk menemukan referensi-referensi yang relevan, kan gitu. Itu yang pertama, fungsi pertama. Fungsi kedua keyword adalah saat paper kita nanti sudah publish di Scopus, menuntun orang lain, menuntun pembaca untuk menemukan paper kita. Gitu. Maka saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu menggunakan keyword-keyword yang populer. Nah, terus keyword-keyword populernya apa, Mas? Ini, Bapak Ibu semuanya. Dengan Scopus.com ini bagian filter keyword tidak perlu kita pilih, nggak perlu.
Tapi ini bisa kita jadikan sebuah gambaran apa saja kata kunci yang berhubungan dengan topik kita gitu, dan dia sering ada di Scopus. Nah, itu dia. Nah, contoh keyword Ibu tadi, work engagement dan seterusnya. Ini Bu, mungkin kalau Ibu kekurangan kata kunci, saya tambahkan Ibu. Gitu. Work engagement adalah kata kunci utama tadi di atas gitu. Kira-kira Ibu, job satisfaction masuk ke keyword Ibu atau masuk ke pembahasan Ibu? Sebenarnya Untuk tidak, Ibu Rahmawati? tapi masih masuk sih. Masih masuk gitu, tapi Iya. tidak terlalu masuk gitu nggih, Bu. Oke. Iya, Selanjutnya, oke, kita lewat aja. Kira-kira employee engagement. Jadi bukan work tapi employee engagement. masuk, masuk. Masuk? Nah, ini Yes, ada lagi Ibu, psychological capital mungkin, burnout mungkin. enggak burnout ya, Burnout masuk. Nah, ini masuk. bisa Ibu jadikan kata kunci dalam papernya gitu. Ada lagi, masih banyak lagi Ibu, job Job performance, crafting, job job crafting, job crafting. performance, Nah, well-being, human resources management. Nah, apalagi leadership, macam-macam Ibu. organization support, self-efficacy, Nah, masuk itu semua. iya Ibu. Jadi karena jujur, apalagi bukan bidang saya sendiri gitu, saya tidak tahu mana keyword yang populer, mana yang tidak. Tapi dengan kita, ya dalam tanda kutip kita pancing dulu gitu, tulis satu kata kunci kita, ternyata di Scopus banyak, cek apa saja keyword-keyword yang berhubungan dengan topik kita. Kan banyak semua Ibu. Ini bisa kita jadikan kata kunci gitu. Jadi memang ya jujur kalau saya ditanya bagaimana cara membuat keyword yang populer, saya juga tidak tahu gitu. Cara paling cepat adalah silakan tembak saja di Scopus gitu. Cek langsung di Scopus apa saja keyword yang populer. Jadi itu, jadi tidak hanya berfungsi untuk membantu kita mencari referensi, membantu juga untuk menuntun kita menuliskan keyword-keyword yang populer. Gitu nggih? Itu sedikit tambahan. Jadi keyword ini sebenarnya tidak perlu dipilih, tapi ini bisa kita copy. Contoh job satisfaction, silahkan di blok. Nah, sudah, ini di blok, klik kanan, copy, pindahkan ke paper kita, selesai, dapat keyword baru. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu dipilih, hanya sebagai gambaran saja. Oke, next. Afiliasi, instansi, kampus dari penulis. Nah, karena tidak mencari instansi tertentu atau afiliasi tertentu, silahkan dilewati saja. Skip, gitu. Funding sponsor juga kita lewati. Apapun bentuk pendanaannya, apapun bentuk sumber dananya, skip. Gitu, kita buat umum saja, yang tidak berdana sekalipun gas, gitu aja nggih. Terus negara, semua negara baik kecuali, nah itu dia. Intinya 4 hal ini tidak perlu dipilih oleh Bapak Ibu semuanya dalam memfilter. Gitu. Keyword, afiliasi, funding sponsor, dan negara tidak perlu dipilih atau tidak perlu difilter. Gitu. Biarkan aja. Tipe sumber. Tipe sumbernya. Tipe dari sumber, source type. Nah, paling aman, jurnal, paling kami rekomendasikan. Saya ulangi, bukan berarti buku dan yang lain itu jelek, bukan. Saya nggak mau repot saja, gitu nggih. Dan jujur saya juga pengalaman saya nggak suka sama yang namanya conference, gitu nggih. Sama-sama nulis tapi nilai kumnya dikit. Nah itu saya juga nggak suka. Ya bukan nggak suka, nggih. Ini mungkin masalah hanya masalah internal saya aja. Sama-sama nulis mending jurnal saja, gitu nggih. Source type-nya jurnal. Nah, terus bahasa, oke. Karena kita akan menjadi international citizen, gitu, international scientist, international mungkin author gitu, dari penduduk internasional, peneliti internasional, penulis internasional, Inggris saja, itu nggak usah aneh Cina dan lain nggak usah. Tapi kalau memang Bapak Ibu mahir di bahasa selain Inggris, monggo gitu. Saya nggak mau repot saja, paling aman adalah Inggris. Itu nggih? Inggris. Terakhir, open access. Nah, ini. Tadi saya kembali ke ciri kedua dari referensi dikatakan terbaik. Itu nggih. Yaitu adalah kalau konteksnya Scopus, kita pilih atau kita cari referensi-referensi dari Q1. Q2 bolehlah gitu. Q1 ataupun Q2 gitu. Nah, kebetulan di Scopus ini tidak langsung mencantumkan gitu, langsung mencantumkan filter Q1, 2, 3, enggak. Mereka tidak seperti itu. Dia mainnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ada namanya istilah-istilah yang gold, green, hybrid, gold, bronze, jadi kayak medali-medali gitu, nggih.
Jadi biasanya untuk kita secara cepat atau mudah dalam memilih memfilter mana yang Q1 mana yang tidak gitu, biasanya kami pilih yang namanya gold sama hybrid gold gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah familiar dengan Scopus, sudah mengenal hampir luar dalamnya gitu, ada beberapa ciri dari jurnal-jurnal Q1 ataupun Q2 gitu nggih. Jadi kalau Q itu kan dari jurnalnya, bukan dari papernya. Kalau ada paper yang tembus di jurnal Q1, maka paper ini menjadi paper Q1. Jadi bukan karena paper ini Q1, jurnalnya Q1, bukan. Jadi jurnal ini yang mendapatkan indexing dari Scopus kan gitu. Jadi Scopus kan hanya pengindeks. Jurnal itu pun mungkin Bapak Ibu ada yang pengelola jurnal gitu. Kalau jurnalnya itu terindeks di Scopus, nah itu nanti akan mendapatkan namanya Q atau kuartil. Itu. Nah, biasanya ciri-ciri jurnal Scopus yang Q1 ataupun Q2 nanti ada istilah-istilah umum seperti gold, hybrid gold, terus ada subscription. Nah, itu biasanya menjadikan ciri jurnal-jurnal dikatakan Q1 ataupun Q2. Itu. Jadi, dengan kita memilih gold sama hybrid gold di sini, secara tidak langsung kita memilih artikel-artikel yang terbit di jurnal Q1 ataupun Q2 gitu. Itu nggih. Nah, sebagai tambahan ini boleh pilih yang all open access. Ini sebagai tambahan saja. All open access. Jadi kita mendapatkan referensi tidak repot gitu, nggak harus muter gitu, yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Sudah limit tuh. Sudah semua filternya kita checklist lalu limit tuh. Tadi 2000 nggih, 2000 sekian dokumen. Sekarang tersisa hanya 391 dokumen. Wah, kan sudah mulai sempit sekali, sudah mulai mendekati dari topik paper Ibu gitu nggih, sudah mulai sedikit relevan gitu nggih. Ada ratusan, sudah mulai bagus ini. Ratusan angka yang paling pas gitu. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Ratusan itu angka yang pas gitu nggih. Selanjutnya, Ibu, di sini 391 dokumen, mungkin kan tidak akan kita download semua gitu nggih. Karena ya hitungannya ya maruk juga kalau kita download semuanya. Kita kembali, kita hanya butuh kurang lebih 35 sampai 50 referensi saja setiap paper. Nah, maka kurang lebih Ibu harus mengumpulkan paper atau referensi sebelum kita mulai membangun rumah itu. Kita kumpulkan dulu kira-kira 60 sampai 70 referensi. Gitu. Ataupun ya 50 pun nggak ada masalah. Batasnya itu. Silahkan total dari jumlah referensi yang kita download nanti minimal 50. Gitu. Maksimalnya terserah. Mau 100, 200 silahkan. Gitu. Tapi minimal kami itu mengharuskan, mewajibkan Bapak Ibu untuk mencari kurang lebih 50 referensi. Ini total gitu nggih. Jadi keyword 1 mungkin hanya dapat 10, yaudah. Keyword 2, 15, yaudah. 3 dan seterusnya. Gitu. Total nanti ada 50 gitu nggih. Jadi kita kembali. Karena 300 ini tidak kita gunakan semua, maka kita filter, bukan filter nggih. Kita urutkan saja. Gitu. Di sebelah kanan di bagian scopus.com ini ada alat atau ada fitur di Scopus yang namanya sort by. Yang ini Bapak Ibu semuanya. Sort by. Jadi akan diurutkan berdasarkan apa? Gitu. Jadi 391 dokumen tadi akan diurutkan dari nomor 1 dan seterusnya itu berdasarkan apa? Kebetulan untuk normalnya adalah yang date newest. Sekarang kita ganti ke ciri terakhir sebuah referensi dikatakan terbaik. Cited by highest. Citasi yang tertinggi. Jadi nanti nomor 1, 2, dan 3 itu adalah referensi-referensi yang citasinya banyak. Nah, itu 5 tahun tapi banyak. Kita klik. Nah, ini bisa dilihat. Referensi nomor 1, 684 citasinya. Masya Allah, 2023. 2023 citasinya 684. Kurang berimpact apa gitu. Kurang apa ya? Kurang bagus apa sebuah referensi kalau disitasi 684 gitu. Yang kedua 200, 250 dan seterusnya gitu. Jadi untuk memudahkan kita memilih daripada harus ngecek 391 dokumen ini, alangkah baiknya kita
urutkan saja dari nomor 1 dan seterusnya adalah yang sitasinya terbanyak gitu, atau paling banyak jumlah sitasinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini sama seperti yang kami sampaikan, di Rumus Scopus kami menganut ajaran bahwa dalam menulis paper atau saat kita Bapak Ibu semuanya itu menulis paper, haram hukumnya membaca referensi. Nah, itu dia. Jadi saat menulis paper, haram hukumnya membaca referensi. Atau cara baik membaca paper adalah jangan dibaca. Ah, itu dia. Karena memang ya saya tidak memungkiri bahwa kita semua akademisi di sini, ilmuwan semua, mendapatkan sebuah referensi atau tulisan bagus itu bawaannya pengen dibaca, dirangkum, diresum, distabilo, digunting mungkin, Masya Allah. Itu, kalau seperti itu papernya nggak jadi-jadi, kan gitu Bapak Ibu semuanya. Silakan kalaupun ingin membaca saat naik kereta gitu, atau antri naik pesawat. Terus mungkin kalau Pak Jo bilang tuh antri tambal gigi, ya itu aja. Tapi bukan saat kita menulis paper. Kalau menulis paper kita asik membaca, ya udah papernya nggak jadi-jadi. Nah terus siapa yang baca Mas? Ada alatnya, yaitu adalah fitur show all abstract. Jadi silahkan kita bisa membaca singkat gitu. Saya tidak, konteksnya bukan membaca full artikel gitu. Membaca singkat dengan pilih namanya show all abstract gitu. Tapi sebelum itu, ini sedikit langkah yang mungkin Bapak Ibu harus tahu dulu, dan ini hanya sekali, cukup sekali aja. Sekali Bapak Ibu menggunakan scopus.com itu wajib harus punya yang namanya extension tambahan. Atau bagaimana cara kita mendownload sebuah PDF, itu ada alat bantunya gitu. Nah, caranya adalah kita pancing dulu gitu. Kita pancing dulu. Saya ingin mengetes dulu di sini. Ada fitur namanya download gitu, nggih. Jadi nanti setelah kita sudah selesai memilih dan kita memilih download itu, maka akan langsung terdownload gitu, nggih. Cuma harus ada alatnya, extension tambahan gitu. Nah, di sini silahkan Ibu pancing dulu, klik namanya download, klik. Nah, ini dia. Biasanya kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan scopus.com, atau mungkin berpindah laptop, berpindah akun. Contoh saya menggunakan di komputer kantor, tapi saya pindah ke laptop teman gitu. Nah, ini biasanya nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Downloading requires an extension. Jadi untuk mendownload referensi-referensi nanti diperlukannya extension tambahan gitu. Nah, nggak perlu khawatir, langsung pilih get extension, klik saja. Silakan pilih namanya get extension di sini, silakan diklik. Nanti akan diarahkan yang namanya Chrome Web Store gitu. Nah, di sini meminta Bapak Ibu untuk menggunakan Google Chrome karena ini perlu adanya extension dan itu masuk ke dalam Chrome Web Store gitu. Atau mungkin kalau di Apple itu ya mungkin di Mac Mac Store atau App Store-nya gitu. Nah, ini Chrome Web Store gitu. Nanti ada alat yang namanya Scopus Document Download Manager. Nah, alat ini yang membantu kita untuk mendownload PDF. Langsung pilih namanya tambahkan ke Chrome atau add to Chrome, sama aja. Intinya tombol warna biru ini tambahkan ke Chrome, klik gitu. Lalu tanpa menunggu dia selesai berputar, silahkan langsung klik yang namanya add extension di sini. Yang tengah ini, add extension, silahkan diklik. Klik. Nah, sudah. Nanti akan muncul notifikasi bahwa Scopus Document Download Manager has been added to Chrome, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi sudah terinstal, sudah terpasang alat untuk mendownload. Oke? Kalau sudah, kita close saja, kita kembali ke Scopus, kita refresh dulu. Kita refresh dulu untuk Scopus ini, karena kan baru terdownload tadi. Ini kita refresh browser. Klik. Itu. Nah, ini sudah terrefresh Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita bisa memulai gitu, okay. Karena 390 ini tidak kita gunakan semua, kita akan memulai mungkin memilih gitu, okay. Manual aja milihnya, tapi cara cepatnya adalah silahkan pilih show all abstract, cek klik. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan saya mohon maaf sekali, saya tidak tahu kenapa sekarang scopus.com itu agak error gitu, okay. Jadi seharusnya nanti di abstract
referensi-referensi ini akan muncul warna kuning-kuningnya gitu. Tapi kebetulan ini nggak tahu sedang error atau gimana, tidak muncul warna kuning-kuning. Jadi kita harus manual saja. Contoh, saya ambil yang work engagement ini, saya copy. Nah, cara manualnya adalah kita gunakan fitur yang ada di setiap laptop, yaitu silahkan Bapak Ibu klik yang namanya CTRL F di keyboard, gitu. Di keyboard silahkan klik namanya Ctrl F atau Command F kalau MacBook, gitu. Ctrl F, CTRL F, huruf F, gitu. Nanti akan muncul sebuah kotak panjang di atas, yang ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung pastekan saja kata kuncinya. Contoh work engagement. Nah, ini dia. Nah, sudah nggih? Sudah saya copy atau sudah saya pastekan kata kunci work engagement itu, maka nanti di Scopus akan muncul warna kuning-kuningnya seperti ini gitu. Jadi memang caranya manual. Saya juga tidak tahu kenapa Scopus ini labil, kadang ada, kadang tidak. Masya Allah. Gitu. Tapi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Fungsi warna kuning dalam abstrak sebuah referensi adalah memberitahu bahwa kata kunci kita, topik yang kita ingin angkat itu dibahas dalam referensi ini. Gitu. Contoh, referensi ini kuning-kuningnya ada banyak. Ya, kita tidak perlu harus membaca full papernya gitu guys, supaya oh ya ini bicara tentang nggak usah gitu, nggak usah. Lihat warna kuning-kuningnya gitu, lalu masuk keranjang. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mungkin memang agak gatal gitu membaca gitu, nggak masalah, untuk biar lebih yakin gitu, nggih. Contoh Ibu Rahmawati di sini, saya akan bantu Ibu untuk membaca cepat gitu, nggih. Dan ini mungkin saya harap bisa biar Ibu lebih yakin apakah referensi ini benar-benar cocok atau tidak kan gitu. Di sini, karena bahasa Inggris saya pas-pasan Ibu, saya akan coba untuk ganti ke bahasa Indonesia dulu. Klik kanan, translate to Indonesia. Nah, itu. Jadi di sini nanti semua tulisan atau mungkin semua kalimat dalam website ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia gitu. Termasuk kata kunci kita, maka kita harus rubah dulu ke bahasa Indonesia keywordnya. Nah, nggak ada, yang makna saja, penuh makna. Loh, kok penuh makna? Tadi work engagement kok penuh makna? Work engagement. Pekerjaan yang menarik. Pekerjaan saja, oke. Nah, di sini, kira-kira Ibu, kira-kira di sini, kok hanya satu? Nah, ini memang agak susahnya, kalau nggak muncul kuning-kuning itu susah di sini. Di sini Ibu, kira-kira dari satu referensi ini apakah cocok dengan paper Ibu atau tidak? Itu mungkin dari bahan. Cocok, Mas. Maaf, tadi Cocok Ibu? terlempar. Internetnya Oke, nggak aman Ibu. stabil. Jadi, Iya, apa? sudah Untuk sesuai kok. referensi pertama aman Ibu? Referensi pertama aman? Jadi, Cocok? aman. Oh. Terus yang kedua Ibu, kira-kira apakah ada lagi pembahasan yang cocok gitu? Oh, keterlibatan kerja namanya. Keterlibatan kerja. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini Ibu. Di sini Ibu, keterlibatan kerja. Nah, nomor 2 referensi cocok Ibu? Untuk nomor 2 nggak cocok, Tidak lewat. sesuai. Ya. Nomor 3 Ibu, cocok dari judulnya aja. Keterlibatan Tidak. kerja sebuah. Tidak cocok? Tidak cocok. Oke, lagi nomor 4. Tuh, manajemen sumber daya manusia berkelanjutan. Kira-kira Ibu cocok? Cocok. Cocok, masuk keranjang gitu. Tapi saya mohon harus mengingatkan ya Bapak Ibu semuanya, dalam mencari referensi saya harap jangan terpaku atau jangan idealis gitu nggih. Jadi jangan mencari referensi yang benar-benar terkait. Jangan. Saya mohon jangan seperti itu, karena takutnya kalau kita mencari referensi yang benar-benar terkait dengan paper kita, itu akan merepotkan kita yang pertama. Dan yang kedua, bahkan referensi itu tidak ada. Minimal ada pembahasan yang serupa. Gitu. Jadi tidak perlu benar-benar harus terkait, minimal
satu dua kalimat cocok ataupun ini teorinya sama ataupun bagaimanapun, nyerempet sedikit aja, ambil aja gitu. Jadi jangan terpaku untuk referensi-referensi yang benar-benar terkait. Gitu nggih, Ibu, mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Mas, Jadi boleh saya mohon tanya? jangan boleh Boleh. gimana Ibu? Mas, kita kalau dalam memilih referensi itu sebaiknya Hmm, kan dilihat dari citasinya. Tapi rata-rata yang benar. lebih dulu citasi apa tahun? Maksudnya kalau tahun 2025 itu citasinya rata-rata kan 0. Tapi Nol kan dia baru sedikit. banget gitu. Iya. Itu better yang gimana ya? 2024 ke 2023 aja atau gimana? Nah itu Ibu, makanya kami merengsnya kan 5 tahun terakhir itu Ibu, yang pertama gitu, 5 tahun terakhir. Ternyata tadi ada Ibu, dalam 5 tahun terakhir ada loh, yang citasinya banyak juga pun ada gitu. Jadi bukannya 0 ataupun cuma 1 tuh banyak gitu. Makanya sebenarnya kami Maksud sangat merekomendasikan Scopus ini, karena dia tidak hanya memberikan kita fleksibilitas dalam memilih referensi, ya, tapi memang tepat sasaran gitu. Kadang kita memilih referensi terbaik, tapi kelemahannya adalah citasinya dikit gitu. Tapi di sini bisa juga diurutkan saja. maksud Gitu. saya lebih pilih 2025 tapi 0 citasinya atau 2024 tapi udah ada yang nyitasi. Lebih bagus mana? Nah, contoh, dirasa sudah cukup dalam mendapatkan referensi. Silakan kita kembali ke atas gitu. Lalu pilih yang namanya download di sini. Nah, ingat, alat yang membantu kita untuk mendownload sudah ada, sudah terinstall. Maka saat kita klik bagian downloadnya, nah tampilannya seperti ini. Ini kita abaikan aja. Nah, ini dia. Tampilannya adalah bentuk sebuah konfirmasi. Ada 8 dokumen yang kita pilih, kan begitu. Jadi contoh Ibu milih 50, 20, udah. Jadi 20 itu akan muncul di sini sebagai bentuk konfirmasi. Ada 8, ada 20, ada 30 kan gitu. Nah, kalau sudah bisa langsung klik bagian download saja. Cek klik. Nah, dah. Kita tunggu dia selesai berputar 1, 2. Ada lagi nggak? Oh, cuma 2. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Dalam mendownload itu biasanya tidak berjalan mulus ataupun tidak langsung dapat semuanya. Kenapa? Contoh di sini. Dari 8 dokumen yang saya pilih tadi, hanya 2 yang berhasil. Sisanya gagal berarti masih tidak. Jadi sisa di sini, contoh 2 yang berhasil, berarti kan masih ada 6. Nah, 6 ini jangan langsung putus semangat, jangan langsung merasa, wah gagal ini. Jangan. Kita klik view summary, yang ini, view summary, kita coba cari tahu, kenapa kok ini gagal. Gitu. Klik aja, klik. Nah, nanti muncul di sini, list ini. Ini adalah list-list dokumen yang gagal kita download tadi. Nanti silahkan Bapak Ibu urutkan, contoh yang pertama. Ini adalah artikel yang pertama gagal. Gitu. Kenapa ini? Klik View at Publisher. Silahkan diklik. Klik. Nanti akan diarahkan ke sumbernya. Diarahkan ke sumber dari artikel ini. Yang berarti sumber adalah jurnalnya gitu. Jadi mungkin ibarat apa nggih? Ibarat kita melamar orang gitu ya. Jadi jangan hanya kita tahu orangnya, jangan hanya tahu papernya, tahu rumahnya gitu. Jadi mungkin kalau bahasa orang Jawa tuh kita sowan dulu gitu. Kita mampir dulu ke rumahnya gitu. Siapa tahu? Siapa tahu? Mungkin saya buka juga yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi siapa tahu mungkin bukan kita gagal dalam mendapatkan referensi, bukan. Cuma dari jurnalnya minta untuk dikunjungi saja, gitu. Itu juga ada apa namanya mungkin situasi atau kondisi seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Nah, jurnal ini open access, sebenarnya free, bisa kita akses, bisa kita download, tapi jurnalnya minta kita mengunjungi dia, gitu. Jadi tidak asal download pergi itu enggak. Sowan dulu, ketemu dulu, main-main dulu, gitu. Nah, ini kebetulan di open access, cari PDF-nya. Ini, cari PDF-nya, kita klik. Klik saja, gitu. Nanti akan diarahkan, atau mungkin kita bisa langsung download PDF-nya.
Ada ini mohon maaf ini kenapa jaringan saya kok lambat sekali gitu nggih. Jadi saat kita klik PDF-nya, klik aja gitu, nanti akan muncul berupa papernya gitu, supaya nanti bisa langsung kita download saja. Klik, muncul papernya gitu. Sudah, ini sebenarnya open access, jadi nggak perlu dalam tanda kutip nggak perlu berbayar gitu. Nah terus yang berbayar gimana Mas? Nah contoh ini saya selesaikan dulu gitu nggih. Saya selesaikan dulu. Yang ini kan sebenarnya sudah dapat PDF-nya. Ini sudah loading. Nanti tinggal kita download saja. Ini saya mohon maaf sekali. Jaringan saya kok agak lambat. Nah, ini. Ini juga masih loading. Ya udah. Nanti tinggal klik ini Bapak Ibu. Ada icon gambarnya download. Ini tinggal di download aja. Klik. Gitu. Nanti langsung terdownload di laptop Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, contoh. Ada sebuah paper yang ternyata saat kita mampir ke sumbernya dan dia meminta untuk berbayar seperti ini contohnya. Jadi ada nanti bertuliskan subscribe and save ataupun access this article gitu. Nah, kalau seperti ini saya akan kembalikan ke Ibu Rohmawati gitu. Ibu Rohmawati di sini saya akan tanyakan untuk kalau mungkin Ibu menemukan ada sebuah artikel ataupun paper dan ternyata dia berbayar gitu nggih. Apakah Ibu mau membayar atau tidak? Gitu. Saya harus kembalikan dulu ke Bapak Ibu. Mungkin harus nggak apa Mas bayar nggak apa-apa. Siap, Mas. Tapi kira-kira Siap, Mas Iya. Novan. ya itu tapi sebelum itu Ibu saya tanyakan ke Ibu Rohmawati dulu sebenarnya apakah kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini mau membayar atau tidak itu harus saya tawarkan juga gitu. Siap. Ya. Tidak, Jadi Mas. sebelum saya ajarkan dalam tanda kutip cara mencurinya gitu nggih. Jangan langsung saya ajarkan seperti itu. Saya harus tanyakan dulu ke Ibu gitu atau Bapak Ibu semuanya. Kalaupun ingin bayar silakan dibayar saja. Kalaupun enggak Nggak kita bisa mau. manfaatkan namanya Siap. ya, Skyhub apapun itu. Jadi bisa dibuka Google saja Bapak Ibu semuanya, Google seperti ini. Lalu kita ketik, mohon maaf, yang ini, SCI spasi hub. Nah, ini mungkin istilah yang sudah Bapak Ibu sering dengar di kampus ini karena sudah menjadi rahasia umum gitu, guys. Skyhub. Ini Skyhub. Kita klik aja. Gambarnya adalah burung gagak atau kepala burung gagak yang membawa kunci. Itu. Nah, ini sudah muncul, kita download saja. Nah, ini yang tadi, gitu. Ini sudah tinggal download saja sebenarnya. Oke, sudah download. Nah, kita kembali ke Skyhub tadi. Skyhub, SCI spasi hub, SCI strap hub. Nah, ini gambarnya burung gagak yang bawa kunci. Cara kerja Skyhub atau Skyhub ini, Bapak Ibu hanya diminta untuk mendapatkan atau mengcopy yang namanya alamat digital. Benar, alamat digital. Kalau dalam sebuah paper, itu biasanya, apalagi konteksnya paper Scopus, dia pasti punya yang namanya DOI. DOI. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan mendapatkan DOI-nya, bisa cari ataupun dapatkan ini, link. Yang atas ini. Ini kan namanya link. Alamat digital juga, URL. Ini juga bisa. Kita copy saja, kita copy linknya, gitu. Kita copy linknya seperti ini, gitu. Ataupun Bapak Ibu nanti menemukan yang namanya DOI. Nah, saya cepat saja, Ctrl F, DOI. Saya cari yang, nah ini dia. About this article. Nah, saya sudah menemukan namanya DOI-nya seperti ini. Boleh di-copy semua seperti ini, atau hanya sampai angka 10-nya saja, monggo. Sama saja. Intinya adalah alamat digital. Itu, alamat digital dari artikel yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Contoh saya copy DOI-nya. Saya copy seperti itu, lalu masuk ke dalam Skyhub, pastekan di kolom Skyhub ini. Nah, sudah tinggal di open saja atau di enter saja. Sudah dapat papernya, nggak usah bayar, tinggal di download saja. Selesai. Gitu. Jadi, kalaupun ya nggak bisa lewat pintu depan ya lewat samping, lewat atap, ya sekreatif mungkin Bapak Ibu semuanya gitu. Karena ya mau gimana gitu. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit gambaran betapa mudahnya mendapatkan referensi. Lah, cuma dapat 3 Mas, ya udah. Gitu. Contoh, kita ambil semuanya 350 ini. Klik aja all, saya langsung download semuanya aja. Klik download 50, kebetulan di scopus.com ini
Maksimal untuk sekali mendownload itu hanya 50 dulu. Karena memang Oh, sistem, gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak bisa langsung mendownload 300, nggak bisa. 50 dulu. Nanti 51 sampai 100 plotter kedua, dan seterusnya. Gitu nggih. 50, klik langsung download, cek klik, dah. Langsung saja. Klik download, dah. Nih, kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak lagi, 3, 5, 6, 7, banyak sekali. Gitu. Kalau memang kita dalam tanda kutip malas seperti saya gitu, nggih. Saya tidak menyamakan. Contoh, saya malas gitu mencari referensi, udah ambil 50 ini gitu, langsung aja download semuanya. Gitu. Dah. Nanti masalah masuk apa cocok nanti gitu. Kumpulkan dulu materialnya, pasirnya, batunya, tukangnya, nah itu. Perkara nanti nggak cocok, cocok-cocokin kan gitu. Toh endingnya kan kita hanya butuh 1 sampai 2 kalimat saja per referensi kan gitu. Jadi satu referensi kita hanya butuh 1 sampai 2 kalimat saja sebenarnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu kita terpaku atau mencari referensi yang benar-benar terkait, nggak usah gitu. Karena kalau seperti itu ya paling hanya satu yang digunakan. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini ada berapa yang sudah terdownload nih? Ya lumayan, ada banyak dari 1 sampai di sini gitu. Gitu. Itu cara cepat dalam menggunakan scopus.com yang berlisensi, Bapak Ibu semuanya. Oke, ada chat. Kita yang ikut pelatihan diminjamkan. Mohon maaf Ibu untuk akun Scopus ini kebetulan untuk yang webinar tidak kami pinjami gitu karena memang ini khusus untuk yang Scopus Camp saja. Tapi ini alternatif lain selain kita menggunakan yang namanya scopus.com yang berlisensi. Alternatif lain kalau tidak menggunakan scopus.com. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk lagi ke Google. Tapi sebelum itu mungkin saya soft sebentar nih. Saya ulangi lagi biar hilang angka kuningnya. Nah, di sini masuk ke Google, kita cari atau kita gunakan yang namanya Science Direct. Science Direct. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu Science Direct, benar sekali, Science Direct. Nah, kenapa kami merekomendasikan Science Direct ini? Kita harus satu frekuensi dulu Bapak Ibu semuanya. Scopus itu milik Elsevier, gitu nggih. Jadi Elsevier, sebuah perusahaan Elsevier itu dia punya Scopus, dia punya Mendeley, dia punya Science Direct ini, gitu. Yang berarti kita bisa menyimpulkan server gitu, server di Science Direct ini hampir sama dengan server di Scopus, kan begitu. Jadi karena ini Science Direct itu milik Elsevier, gitu nggih. Maka saya katakan gitu, repositorinya, servernya gitu, kurang lebih sama seperti Scopus. Tapi Scopus ini dalam artian yang Elsevier saja gitu. Jadi bukan semua tulisan Scopus itu ada di Science Direct, bukan. Kalau itu memang ada di Scopus langsung di sini gitu. Pusatnya di Scopus gitu. Tapi Science Direct ini minimal karena servernya hampir sama seperti Scopus, berarti dalam mencari referensi ini juga bisa menjadikan alternatif gitu. Saya ulang lagi tadi keywordnya Ibu Rohmati gitu, work engagement. Saya copy saja, saya copy work engagement di situ. Lalu saya pastekan di sini. Ada 3 kolom di sini, 3 kolom. Nanti pilih yang kolom paling kiri, yang ini. Di sini bisa Bapak Ibu langsung pastekan saja work engagement di sini. Seperti itu, nggih. Nah, tapi sebelum itu saya harus ingatkan dulu, saran dari kami, silahkan Science Direct ini Bapak Ibu gunakan dan harus login dulu. Loginnya tidak perlu akun lisensi, nggak usah. Akun Gmail saja sudah cukup, gitu. Kenapa? Saya praktekkan yang salahnya dulu, gitu, nggih. Saya praktekkan yang salahnya dulu. Contoh, saya masuk Science Direct tanpa menggunakan akun yang lisensi, gitu, nggih. Bukan akun lisensi, tanpa menggunakan akun, tanpa harus login dulu, gitu, nggih. Copy aja kata kunci kita work engagement, kita search, gitu, nggih. Kita gunakan search di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Nanti sama seperti Scopus, kalau di Scopus tadi work engagement-nya ada puluhan ribu, di Science Direct referensi yang bicara tentang work engagement ada 5.000. Nah, kan kurang lebih membantu kita, kan gitu. Kurang lebih membantu kita dalam memberikan referensi-referensi yang banyak juga, kan begitu. Nah, sama seperti di Scopus, kita juga perlu filter.
Atau kalau mungkin Bapak Ibu ingin lebih sempitkan, kalau mungkin masih ribuan seperti itu, boleh pilih ini, namanya Advanced Search. Di bawah kata kunci yang kita tulis di atas, yang ini. Ada Advanced Search, diklik aja. Scroll ke bawah, cari namanya Show All Field. Sini. Nah, di sini. Ini ada kolom namanya title, abstrak, ataupun author specific keyword. Di sini bisa kita tambahkan kata kunci berikutnya. Contoh work engagement yang bicara tentang employer. Tuh. Karyawan, employee, kan gitu. Ya udah, tuliskan saja. Benar nggak ya? Tulisannya employee. Employee. Oh ya benar, employee, benar sekali. Oke, kalau sudah kata kunci kita tambahkan, lalu kita bisa pilih search lagi di bawah ini. Klik. Dari 5.000 tersisa hanya 2.000. Nah, karena sudah mulai sempit itu. Sudah bicara work engagement dan bicara juga tentang employee. Kan gitu. Sudah mulai sempit. Nah, kita filter. Filter sebelah kiri. Tahunnya kita filter. Sama kayak tadi, 5 tahun terakhir. Ini biarkan aja, nggak usah. 2025 kita checklist. 2024 kita checklist. 2023 kita checklist, 2022 kita checklist, dan terakhir 2021. Nah, ini kan sudah terfilter menjadi hanya 1.200. 5 tahun terakhir. Sudah. Kalau sudah, kita ke bawah lagi, artikel tipenya. Review artikel, gitu. Yang pertama review artikel kita pilih, dan riset artikel. Cek. Nah, itu. Jadi 5 tahun terakhir, tipenya review dan riset, gitu. Dan terakhir, boleh di sini untuk publication title kita lewati aja, karena ini adalah nama dari sumbernya. Biarkan saja. Subjek area, tadi bisa kita pilih psikologi, terus ada lagi tadi kalau tidak salah, business management dan accounting, gitu. Dah, gitu. Sisa 800. Dah. Kalau sudah, ini sudah selesai, sisanya sudah. Jadi tidak selengkap filter di Scopus, tapi minimal ini membantu kita, Bapak Ibu semuanya. Gitu, nggih? Jadi satu keyword muncul 800. Ya udah. Ini adalah artikel-artikel yang kita sempitkan dari kata kunci yang kita pastekan di atas gitu. Nah, ini semuanya. Nah, ini satu kesalahan kalau kita tidak meloginkan dulu atau tidak mempunyai akun desain direct ini. Gitu, nggih. Jadi harus satu-satu. Contoh ini. Jadi harus kita klik view PDF, ceklik gitu, baru kita download. Gitu. Seperti ini kan. Ini kita download. Sama manual. Jadi sama seperti kita saat mencari di Google Scholar dulu. Gitu. Jadi satu-satu. Ngecek ini satu lagi, ceklik satu lagi. Kan repot gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Maka saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu login terlebih dahulu. Di sebelah kanan ada pilihan yang namanya sign in. Gitu nggih. Silakan diklik sign in itu. Sign in. Tuh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung tulis emailnya atau mungkin kita ganti saja. Kita ganti akunnya gitu. Oh, ini ganti bukan ini. Ya, pakai email Gmail saja. Nggak perlu email kampus, nggak perlu akun yang lisensi, nggak usah. Gitu. Saya ganti saja. Coba saya send out saja di sini. Send out. Jadi saya coba gunakan akun yang Gmail saja. Nggak usah akun dari kampus, nggak usah akun yang lisensi Scopus gitu. Gmail saja. Apakah bisa? Bisa. Silakan sign in. Jangan sign in di situ. Jangan sign in di sini. Coba, mohon maaf, sebentar. Saya akan kecilkan dulu. Kita my account. Nah, ini dia. My account. Nah, ini dia. Ini bisa kita ganti dengan email Gmail saja. Jadi contoh, ya ini boleh yang open gokil aja. Oke, kita klik aja. Atau mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada email lain, ganti yang use another account. Gitu, tulis emailnya am10 1@gmail.com, continue, klik, udah passwordnya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan Elsevier di sini atau pertama kali dengar Elsevier, nanti biasanya akan diminta untuk register terlebih dahulu. Itu. Contohnya akun yang belum saya register apa ya Mbak Biwi ya? Kebanyakan akun ya, mana ya? 17 novan@gmail.com. Continue. Oh, belum. Nah, ini dia. Jadi contoh di sini. Ini akunnya belum terregister gitu nggih. Ya udah.
Jadi nanti akan diminta untuk register terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Emailnya apa, institusinya, nama depan, nama belakang, gitu nggih. Dah, seperti ini. Lalu passwordnya. Password boleh terserah Bapak Ibu semuanya. Mau disamakan dengan email ataupun punya password sendiri, silahkan. Gitu. Contoh, rumah Scopus 1, 2, 3 gitu. Udah seperti itu aja, bebas. Minimal adalah 8 karakter, terus ada angkanya, kombinasi antara huruf kecil gitu. Nanti kalau bisa ditambahkan tanda simbol. Nah, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi bebas, intinya minimum 8 karakter dan seterusnya. Dah, mau disamakan dengan email biar nggak lupa ataupun yang lain silahkan. Gitu. Intinya silahkan ini diingat ataupun mungkin bisa dicatat, difoto, disimpan, apapun itu. Gitu, oke? Kalau sudah kita bisa langsung register di sini. Selesai. Dah. Jadi nggak perlu repot-repot kita pusing dalam mencari akun yang lisensi. Dah, ini aja kita save. Ini dia Bapak Ibu semuanya. Perbedaan yang sangat tampak antara yang sudah login sama yang belum login. Ini tandanya. Ada kotak-kotak checklist sama seperti di scopus.com tadi. Gitu. Maka bisa kita langsung aja checklist 1, 2, 3. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin tertarik membaca, buka saja abstraknya. Gitu. Nah, ini abstraknya. Ini checklist lagi, abstraknya silakan dibuka lagi. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, enak. Jadi nggak perlu satu-satu. Contoh, saya ambil 10, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah 10 referensi saya pilih. Kita kembali ke atas, pilih namanya download. Nah, yang atas ini. Sekaligus dia memberitahukan berapa jumlah artikel yang kita pilih. Gitu. Silakan diklik. Klik. Nah, ini. Kebetulan dari 10 artikel yang saya pilih, ada 5 atau hanya 5 yang berhasil. Gitu. Nah, sisanya itu biasanya ada yang berbayar, ada yang saya tadi harus pakai skehab dan seterusnya. Tapi 5 ini nanti akan langsung terdownload di laptop Bapak Ibu semuanya. Gitu. Di sini dia biasanya berbentuk sebagai RAR, zip yang gambarnya buku ataupun kalau dia zip yang resleting gitu. Gitu. Jadi ada buku yang seperti ini. Jadi formatnya adalah RAR atau zip. Maka ini perlu kita ekstrak dulu. Gitu nggih. Kita klik kanan, lalu bisa ekstrak file ataupun ekstrak here sama aja, silahkan gitu. Buka aja ekstrak file atau here sama aja. Contoh yang here saja, klik here di situ. Nanti dia akan berupa folder. Ini foldernya adalah Sign Direct artikel 22 Juli tanggal sekarang gitu nggih. Tanggal sekarang 22 Juli. Kita cari mungkin folder yang bertuliskan Sign Direct 22 Juli yang mana? 24 referensi bukan. Mana ya? Bukan ini. Enggak, mungkin karena saya ekstraknya here ya, jadi kecampur. Ekstrak file aja, biar dia jadinya file. Oke. Nih, nah ini dia muncul. Ini dia Bapak Ibu semuanya. Ini nggih. Sign Direct artikel 22 Juli 2025. Kita klik 2 kali. Nah, dapat papernya. Loh, mana? Nah, ini dia. Jadi tadi kebetulan ada 5 yang berhasil, ini sudah dapat dalam satu folder gitu. Jadi kalaupun kita milih 50 gitu referensi di situ, 50, 1 sampai 50, nanti pasti ada beberapa yang berhasil. Yang gagal sama kayak tadi pakai skehab ataupun hanya mengunjungi dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu semuanya, itu alternatif yang pertama. Alternatif pertama dalam mendapatkan referensi terbaik. Nggak perlu lama-lama. Gitu, guys. Sign Direct ini saya yakin sudah sangat membantu gitu karena memang kalau saya boleh bilang repositorinya hampir sama dengan Scopus. Jadi saya juga bisa pastikan contoh gitu guys. Contoh referensi ini. Ini kita harus breakdown dulu. Yang atas adalah judulnya gitu guys. Do individual bla 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 ini. Yang bawah adalah nama jurnalnya. Gitu guys. Personality and editorial difference. Ini nama jurnal gitu. Ini nama jurnalnya. Ini adalah tanggal dia terbit gitu, Januari 2025, dan ini adalah nama-nama penulisnya gitu. Kita coba cek.
Apakah referensi ini benar-benar di Scopus atau tidak? Saya cek gitu nggih. Saya bantu cek. Karena kalau mengecek itu harus punya lisensi. Tapi kalau mungkin belum punya lisensi, copy saja jurnalnya ini. Kita harus pastikan dulu apakah jurnal ini Scopus atau tidak. Kita copy. Nah, kita masuk ke scopus.com lagi. Jangan simak dulu, Scopus dulu Bapak Ibu semuanya. Scopus.com di sini. Kalau di awal kita pilih yang namanya search, itu untuk membantu kita dalam memproses mencari referensi, tapi karena itu hanya lisensi, maka harus yang akun lisensi, search. Nah, kita bisa pilih ini, sources, sumber. Nah, kita bisa cek, karena kita sudah dapatkan nama jurnalnya, di bagian sources kita pilih yang awalnya subject area, kita ganti ke title. Gitu. Silahkan dipastekan saja, seperti ini. Ini dia. Biasanya, kalau jurnal itu ada di Scopus, saat kita mempastekan nama, nanti di bawahnya akan muncul. Nah, kita klik. Gitu, kita klik. Kita coba cek. Di sini, kira-kira Ibu, ini adalah detail dari sumbernya, namanya, set score-nya, high percentile. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ini Q berapa? Kuartil berapa? Referensi ini Q berapa, Bapak Ibu semuanya? Atau jurnal ini Q berapa? Dia bertuliskan hanya 91, atau bukan hanya, ada angka 91% di sini. Ini tandanya adalah Q1. Mungkin sebelum itu, saya ingin menanyakan, saya harus Tandanya Mas menyampaikan. indikatornya di Q1. Oke, nah di sini, apakah ada Bapak Ibu yang masih belum tahu bagaimana membedakan antara Q1 dan seterusnya? Jadi yang belum tahu, kenapa kok ini saya katakan Q1, Iya. 91? Oke, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Persentilnya. Enak persen. Ya, persentilnya. Jadi Bagi- seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, benar sekali. Jadi paling enak saya menggambarkan bagaimana cara cepat kita membedakan antara Q1, QQ atau kuartil di Scopus adalah kita harus ingat Q, kuartil. Kuartil itu kan berarti kan 100 dibagi 4. Iya. Kan begitu? Iya. Jadi 100 dibagi 4. Nah, maka 75% sampai 99 itu adalah Q1. 75 sampai 99 adalah Q1. 50 sampai 74 itu adalah Q2. 25 sampai 49 adalah Q3. Dan yang terakhir 0 sampai 24 adalah Q4 gitu. Jadi enaknya adalah 100 dibagi 4. 75 ke atas Q1, 50 74 Q2, 25 sampai 49 Q3. Nah, gitu. Jadi 100 dibagi 4, 75 ke atas Q1 dan seterusnya. Gitu nggih? Nah, itu. Jadi di Scopus itu memang tidak langsung menggambarkan ini Q1, 2, 3 enggak. Dia mainnya seperti ini, persentil atau kuartil gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menilai sebuah jurnal itu harus familiar dengan istilah-istilah Q atau persentil, kuartil ini gitu, supaya mohon maaf jangan sampai kita dibohongi gitu, jangan sampai kita dibohongi. Contoh dibohongi adalah saya coba cek di Simago gitu, saya coba cek di Simago, terkadang ini juga pengalaman gitu. Halo Mas Sofan, suaranya terputus. Halo, Iya, sudah kembali lagi. Suara terputus nih Mas. sudah Mas? Sudah. Mana terputus? Oke, terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih Mbak Bibi. Saya ulangi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya coba cek di Scopus, di Simago. Scopus kan langsung. Nah, apa saya Terputus lagi. Mohon Oh. izin Mas Sofan, suaranya masih terputus. Ya, sekarang suaranya masih masih terputus. sekarang masih putus Mbak? Iya, masih putus-putus Mas Halo? Novan. Halo, ya. Masih putus-putus? Sekarang Halo? tidak. Masih Sekarang putus-putus Mbak? tidak. Sekarang enggak? Oke. Nanti sering-sering gitu. Gitu oke. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya.
jurnal ini, Personality and Individual Differences, itu. Nah, saya tidak melihat yang ini. Saya coba scroll ke bawah. Yang bawah ini. Yang ini. Apakah Bapak Ibu mungkin familiar dengan gambar ini? Gitu, atau mungkin sering melihat iklan gitu, ada gambar untuk sebuah jurnal Scopus yang bertuliskan langsung Q1, Q2, Q3. Nah, itu dia. Ini adalah gambar yang saya mohon maaf sebelumnya ini memang banyak makan korban gitu. Tapi saya harus sampaikan juga Bapak Ibu semuanya. Scopus itu adalah hulunya. Scopus.com itu adalah hulunya, sumber utama. Nah, Simago SJR ini adalah hilirnya. Jadi anak sungainya atau mungkin hanya ya hilir gitu kalau sebelum saya bilang. Hulunya Scopus, hilirnya adalah SJR. Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan SJR, maka itu saya bisa sebut adalah Bapak Ibu belum percaya 100% atau belum harus kita curigai, harus tidak ya saya juga bilang ini adalah hilir gitu, sumber utamanya di Scopus gitu. Di sini sudah tertera SJR-nya diupdate di tahun 2024 gitu. Yang berarti SJR atau Simago ini update bahkan setiap setahun sekali gitu. Jadi di Simago dia hanya update setahun sekali, tidak setiap saat. Kalau Scopus ini setiap saat Bapak Ibu semuanya, setiap saat itu. Jadi mungkin sekarang dia masih Q1, bulan depan dia tiba-tiba sudah discontinue, tiba-tiba langsung turun jadi Q2 gitu. Nah, kalau seperti itu di Scopus sudah ada banyak perubahan sampai berbulan karena dia update sebulan sekali gitu nggih. Bulan sekarang bagaimana, bulan depan langsung ke update. Nah, itu Scopus. Tapi kalau SJR karena update-nya hanya setahun sekali, maka bisa kita pastikan bahwa ini bukan menjadi sumber yang valid. Di Scopus mungkin dia sudah Q2, sudah discontinue, tapi di SJR karena update-nya hanya setahun sekali, dia masih bertuliskan Q1. Itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya, kalau melihat gambar ini ataupun melihat dari SJR Simago Jurnal Ranking gitu, jangan langsung 100% percaya gitu, karena ini hanya hilir gitu. Sumbernya itu langsung di Scopus gitu. Meskipun di Scopus tampilannya mungkin kurang menarik gitu, nggak ada tulisan Q-nya gitu, harus berpikir dulu ini 91 Q1, ini 75 Q1, ini 74 Q2, kan harus mikir dulu. Tapi ini adalah sumber utamanya gitu. Jadi jangan sampai kita dalam tanda kutip dibodohi gitu, karena banyak iklan saya lihat juga di IG, di Facebook itu gambarnya ini, dan saya cek kadang ada yang Q2 atau bahkan sudah discontinue, tapi karena di update-nya setahun sekali, ini yang mereka gunakan. Nah, ini masuk ke dalam alternatif terakhir, gitu, alternatif terakhir kita untuk mendapatkan referensi terbaik. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya Google Scholar, gitu, Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya Google Scholar, itu adalah yang paling mudah untuk mendapatkan referensi kan gitu. Cuma masalahnya adalah Google Scholar itu tidak ada proses menyaring kualitas sebuah tulisan gitu guys, atau semua tulisan bisa masuk. Kita mungkin menjelek-jelekan orang, kita upload ke Google Scholar pun bisa kan gitu. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin, saya pinjam satu kata kunci lagi. Ibu Rahmati masih bersama kami, Ibu Roma? Halo Ibu? Masih. Terdengar? Mas boleh nanya enggak? Oke, kalau begitu Ibu. Mas Novan. Oke, Ya, boleh. kalau gitu, Silakan. kalau untuk kepercayaan terhadap Q itu mending berpedoman ke Scopus daripada ke SJR ya. Benar sekali. Ya, karena Sumbernya langsung. saya pernah lihat jurnal ada di SJR tapi di Scopus dia nggak ada. Nah itu Ibu. Nah itu dia. Karena itu. Jadi seperti itu nggih Ibu nggih. Jadi sekarang mohon
saya harap tidak jadi korban selanjutnya gitu nggih. Bapak Ibu yang masuk ke rumah Scopus minimal harus satu frekuensi dengan kami gitu. Kita curigai semua jurnal gitu nggih. Kita curigai gitu. Jadi jangan 100% percaya. Gitu nggih Ibu nggih. Ya, ya, Ya. oke. Kasih, Mas. Oke, kita kembali. Sama-sama Ibu. Kita kembali Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke Google Scholar. Nah, karena Ibu Rahmati masih bersama saya mau izin Ibu, saya pinjam lagi kata kuncinya. Iya, Saya masukkan monggo. lagi ya, yang work engagement, yang tadi nggih, work engagement di sini. Nah, di sini Ibu, saya akan mengajak Ibu untuk sedikit apa ya, mungkin menemukan perbedaan gitu nggih. Di sini saya ambil satu kata kunci Ibu, work engagement di sini. Saya ketik di Google Scholar atau Google Cendekia di sini. Saya enter, kira-kira Ibu, kira-kira apakah ada perbedaan antara Google Scholar saya dengan Google Scholar Bapak dan Ibu semuanya? Ada yang terlihat perbedaannya Bapak dan Ibu? Atau sama saja? Atau ada yang sudah tahu ternyata? Waduh, saya malah ingin menggoda tapi malah ternyata sudah pada tahu. Gitu. Ada Kira-kira Q1, apakah ada perbedaan Bapak Ibu? ada Q1, Nah, Ada, Q1. ada nah, Q1, 3 itu. nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya harus ulangi. Karena semua tulisan bisa masuk ke Google Scholar, maka kita perlu sebuah alat yang membantu kita menyeleksi, memilih, gitu nggih. Yang membantu kita untuk memberitahu mana sih yang Scopus, mana sih yang enggak gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Alat ini, kalau mungkin Bapak Ibu Google Scholar-nya belum sama seperti saya kasih tahu di sini. Saya hilangkan dulu nggih, saya harus samakan dulu. Saya harus samakan dulu situasi kita atau kondisi kita harus sama dulu di sini. Saya ulangi, saya refresh, ini sudah hilang gitu nggih. Kita gunakan Google seperti biasa, nggak ada tulisan Q1, Q1 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Buka Google-nya, masuk ke google.com lagi di sini. Google.com ini silahkan Bapak dan Ibu langsung ketikkan. Langsung diketik gitu, langsung diketik yang namanya EX citation. Nah, EX atau excitation gitu. Kalau saya enak mengejanya adalah EX citation journal ranking in Google Scholar. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka Google-nya, google.com aja, kosongan begitu. Ketikkan saja yang namanya EX citation journal ranking in Google Scholar gitu. Nah, di situ nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu tulis ini EX citation ini dalam Google Scholar-nya Bapak Ibu. Oh, bukan Scholar, google.com-nya gitu. Nah, ini alat berupa extension seperti scopus.com tadi gitu. Maka perlu kita install dulu. Perlu kita masukkan ke dulu dalam Google atau mungkin Google Chrome kita gitu nggih. Sama seperti ini. Saat sudah selesai kita tulis EX citation jumlah ranking in Google Scholar seperti itu, silahkan Bapak Ibu pilih yang ada logo Google Chrome-nya. Jadi nanti kalau muncul dua pilihan seperti ini, yang atas atau yang bawah, silahkan pilih yang atas. Atau yang bertuliskan Chrome Web Store, yang ini. Chrome Web Store. Atau yang ada gambar Google Chrome-nya. Google Chrome tapi yang cuma setengah badan itu. Nah, itu dia. Jadi silahkan pilih yang EX citation yang bertuliskan atau ada tulisan Chrome Web Store-nya. Chrome Web Store, silahkan diklik. Kalau sudah sama seperti Scopus tadi, Bapak dan Ibu bisa langsung klik tambahkan ke Chrome. Ini dia, tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Nah, silakan diklik, nah, ceklik, langsung pilih add extension. Nah, sudah. EX citation journal ranking in Google Scholar has been added. Kan begitu. Nah, ini sudah. Jadi nanti berubah menjadi hapus dari Chrome. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya adalah alat ini sudah ada dalam Google Scholar Bapak dan Ibu semuanya. Itu. Nah, kita close. Coba kita refresh lagi atau saya ganti gitu. Saya tadi mohon izin tadi di chat ada
kata kunci dari Ibu Eris gitu, Dokter Eris Basir. Oke. Hypertension, saya copy saja. Saya copy kata kunci ini, hypertension. Lalu saya pastekan di Google Scholar. Saya paste, ceklik hypertension. Nah, mungkin bisa treatment, manajemen, dan seterusnya. Hypertension aja. Enter. Nah, ini dia, Ibu. Ibu nggih, Eris. Di sini, Ibu. Hasilnya adalah di Google Scholar, sekalipun gitu, muncul yang namanya Q1. Ada lagi, ya Q1 sih kebanyakan, Q3, Q2, ada lagi yang NA, Q1, dan seterusnya. Itu loh. Jadi alat ini yang membantu kita untuk menyeleksi, memberitahu, mana sih yang Scopus, mana sih yang tidak. Nah, itu loh. Jadi kalau kita hanya pakai Google Scholar biasa, itu yang pertama merepotkan, karena kita tidak tahu mana yang Scopus, mana yang enggak. Yang kedua, ya kita pakai cara lama, kan gitu Pak Ibu semuanya. Itu ada yang mau tanyakan? Saya yakin untuk Google Scholar ini sudah familiar semua, bisa kita rentangkan khusus dari tahun berapa ke tahun berapa, tahun 2021 mungkin sampai tahun 2025. Udah 5 tahun terakhir telusuri. Nah, ini difilter lagi. Nah, muncul tambah banyak Q1-nya. Q1, dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit nih apa yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum itu, kira-kira ada yang mau tanyakan terkait dengan mencari referensi Scopus.com, Sciendirect ya ini, ataupun dari Google Scholar langsung. Tuh. Nanti Jadi, kalau udah praktek baru ketahuan. Oke, siap Ibu. Siap. Oke. Itu oke Bapak Ibu semuanya. Mas izin Oke, nanya silakan, Mas. Ibu. Boleh, Mas, Ibu silakan. untuk di Scopus misal kita download 50 jurnal ya, itu masuk Ya, ke oke. unduhan itu masuk berupa Ya. file gitu, nggak kayak yang Direct yang tadi kan jadi folder ya. Folder. Ya, Kalau benar sekali, Ibu. Scopus jadiin folder gimana ya? Nah, kalau di Scopus memang tidak bisa, jadi nanti hasilnya Oh, filenya seperti manualan ini. berarti ya? Manual Ya, ya? tetap manual gitu. Jadi tetap Oke. kita cut saja gitu, buat folder sendiri gitu. Karena memang saya malah menyarankan Bapak Ibu untuk membuat folder gitu, supaya biar rapi gitu aja. Yang buat folder sendiri ini tentang engagement gitu. Engagement ya seperti ini aja. Terus pastekan di sini. Jadi biar rapi saja gitu. Memang tidak seperti Sciendirect gitu, nggak enak. Langsung jadi folder enak gitu. Tapi ya itu ada plus minusnya Bapak Ibu semuanya. Mas boleh agak loncat nggak nanyanya ya ke tentang Boleh, Mendeley yang kan kalau di yang kemarin sama Pak Jo disarankan ini kan Mendeley desktop ya, yang dikasih tahu Desktop. caranya kan Mendeley desktop. Nah Benar di sekali. laptop saya itu nggak bisa ke link karena nggak plug in gitu. Ya. Proses ya prosesnya itu nggak bisa karena ini tipe Word-nya ini yang 2025 dan Iya. sudah saya coba berkali-kali untuk menyambungkan itu dengan berbagai cara nggak bisa, akhirnya saya pakai Mendeley Site. Reference Manager. Oke. Mendeley Site nggak Ya. apa-apa ya, sama aja kan Nggak dengan masalah. Mendeley Jadi, Site. ya, Ibu, jadi memang Mendeley ini ada dua, yang Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager. Fungsinya sama, membantu kita untuk proses mensitasi ataupun mengkutip, gitu nggih? Betul. Tapi memang caranya saja, Ibu. Nanti mungkin Oke. prakteknya agak berbeda dengan yang desktop, tapi fungsinya sama, nggak ada masalah. Gitu. Aman sih, sudah bisa yang Mendeley Site, cuman memang sama aja ya, nggak ada yang terlalu gimana kan? Iya. Ya, mungkin Jadi caranya memang agak beda. kerja 2 kali karena harus ngupload di Mendeley Site lagi. Saya udah terlanjur di Mendeley desktopnya udah saya terlanjur download, tapi nggak bisa langsung nge-citasi karena nggak bisa keluar di Word-nya itu. Kesulitan. Ya. Itu gimana? Tapi kalau akunnya sama harusnya muncul Ibu. Jadi dua Mendeley ini saling sinkron. Kalaupun di Mendeley desktop ada 1000 dokumen, di reference manager harusnya muncul juga 1000 dokumen. Jadi ini saling sinkron Ibu. Mungkin bisa disinkronis lagi, gitu disamakan antara desktop dan reference manager. Selama akunnya sama gitu nggih. Akunnya sama dengan email yang sih, sama. Gitu. Iya ya, cuman mungkin nggak tahu ya kenapa nggak, mungkin kurang belum sinkron mungkin. Tapi yang bagian atas Word itu loh Mas, maksud saya yang bagian tidak atas muncul Word. fitur, Iya, tidak muncul fiturnya nggak fitur keluar.
Ya, itu nggak masalah Ibu, nggak masalah. Nggak Jadi apa ya, Man, ya. kami memang tidak ingin memberatkan beban Ibu gitu. Kalau memang saran saya ya beli laptop baru kan nggak mungkin juga kan gitu. Nah, Jadi ini ya memang laptopnya terlalu baru ini. terlalu Saya baru pakai malah. MacBook Iya, Justru MacBook yang baru Mas sekarang Mendeley iya, Reference. benar Ya, sekali ya Ibu. Jadi MacBooknya itu, nggak bisa. ya. Wordnya juga Tapi dia harus langsung 2000. sinkron kok. Saya juga pindah ya ganti langsung semua yang ada sudah di Mendeley langsung pindah semua ke desktop, ke pindah ke referensi, benar iya. sekali. Gitu. Ya, Apalagi cuman di MacBook gitu, Wordnya, apalagi laptop iya. MacBook gitu. Makanya MacBook ini, Kalau makanya Wordnya apa? Karena 2025 itu ya Mas, nggak muncul enggak, di bukan. referensinya itu. Jadi tidak Ya, Ibu. Jadi kalau kalau pengalaman MacBook kami gitu, kembali ke itunya Bu, ada kode yang benar. dimasukin. Saya waktu itu pernah Iya, juga. Iya. gitu. Jadi memang pengalaman kami gitu. Menurut saya memang apalagi laptop terbaru gitu nggih. Ya memang ada plus minusnya macam-macam. Kalau MacBook itu kalau bahasa kami itu terlalu soleh gitu nggih. Iya, Apa-apa ketat betul. gitu, harus ada kode verifikasi, harus ada itu Ya, macam-macam gitu. harus kode Dan dia verifikasi. tidak support dengan Mendeley desktop ini karena mungkin Iya, Mendeley ini desktopnya nggak bisa. ya karena emang ini adalah produk lama gitu nggih. Produk lama tidak tidak elegan mungkin ya. Kalau reference Mendeley kan bagus tampilannya, futuristik dan seterusnya gitu. Jadi memang ada plus minusnya. Nggak masalah Ibu, nggak masalah. Selama minimal Mendeley-nya ada di MS Word Bapak dan Ibu semuanya. Fungsinya sama, nggak ada perbedaan gitu. Cuma caranya saja nanti, langkah-langkahnya saja, step by step-nya gitu. Karena memang dari Mendeley sendiri, dari Mendeley itu, yang desktop ini sudah tidak diupdate soalnya gitu. Iya, Jadi betul. yang diperbarui adalah yang reference manager. Cuma saya tidak tahu, saya pengalaman dua-duanya saya gunakan, ya saya paling nyaman dengan desktop soalnya gitu. Paling nyaman karena udah dari lama saya menggunakan itu paling nyaman desktop. Tapi nggak masalah. Aman Ibu. Nanti kami bantu untuk langkah-langkahnya semuanya. Siap, Gitu. terima kasih Mas. Iya, siap Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh, cepat tadi di chat ada. Mas Novan, saya mau tanya. Boleh, silakan Eh, Ibu. ini kan tadi saya udah pakai yang X citation ya. Jadi terus saya Ya, buka my profile gitu. Nah, itu ada ya, artikel oke. saya yang Oh di ya, jurnal nasional ya, terakreditasi. Tapi yang ya. setahu saya dia belum terindeks Scopus. Tapi pas saya Scopus. buka ini sudah ada tulisan Q2. Apakah dia sudah terindeks Scopus sekarang gitu? Nah, oke. Terima kasih Bu karena sudah bertanya seperti itu. Di sini Bapak Ibu semuanya, saya harus disclaimer dari awal gitu nggih. Excitation atau extension ini gitu nggih, alat bantu kita menilai Q atau kuartil di Google Scholar itu berpatokan dengan yang namanya SJR. Nah, saya ulang lagi. Jadi Q dalam Google Scholar ini itu berpatokan dari SJR. Itu Simago Journal Ranking. Itu yang pertama. Jadi terkadang sekalipun dia bertuliskan Q1 di sini contohnya gitu nggih, Q1. Di Scopus mungkin bukan Q1 gitu. Bahkan dia mungkin dari Q2 atau bahkan mungkin sudah discontinue gitu. Jadi istilah Q di sini itu adalah mungkin updatean yang lama 2024 kemarin gitu. Tapi minimal saya hanya megang aja gitu. Kalau referensi itu mungkin sudah discontinue gitu dan kita jadikan sebuah kutipan dalam paper kita gitu itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Kalau ada referensi yang sudah discontinue dan ternyata kita jadikan kutipan dalam paper kita itu sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Yang masalah adalah paper Bapak dan Ibu itu publish ataupun submit di jurnal yang sudah discontinue kan gitu. Saya ulangi, proses discontinue atau ya discontinue keluar masuk Scopus itu adalah hal yang biasa gitu nih. Itu memang ranahnya Scopus sana. Kita tidak tahu itu kapan terjadi, kapan mungkin dilakukan, kapan mungkin selesai kan nggak tahu. Jadi mungkin sekarang kita gunakan referensi terbaik Q1 gitu, sekarang aman. Tapi bulan depan ternyata referensinya discontinue. Nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah gitu. Yang masalah adalah kalau paper kita submit atau bahkan publish di jurnal yang sudah tertera discontinue-nya kan gitu. Nah, saya ulang kembali lagi ke permasalahan Ibu tadi. Nama jurnalnya apa Ibu? Saya bantu cek di Scopus gitu. Saya bantu cek di Scopus Jurnalnya apakah dia benar-benar Scopus atau tidak. Nama jurnalnya. Ini kan di Google Scholar bertuliskan ini. Ini judulnya, ya nama penulisnya, yang ini. payungnegeri.ac.id. Payung Negeri itu ya. Negeri ya. Payung Negeri namanya. Negeri. Payung Ya, Payung disambung. gitu. Ya, Oh,
Disambung, Mas. Seperti Yang ini, Bu. dari yes, betul. .ac.id. Payung Negeri. Iya, Nah, nama jurnalnya payungnegeri.ac.id. sebentar ya, Mas. Saya buka dulu, lupa. Bentar, Bu. Kalau nama jurnal ada ac.id itu agak gimana Bukan, gitu. Mas, bukan. Yang Healthcare, ini, Bu. Yang sebelah healthcare, kirinya, Bu. Bukan, jurnal bukan. kesehatan. Bukan. Apa, Ibu? Healthcare, jurnal kesehatan. Healthcare. Iya, Oke, iya, oke. iya. Saya Salah udah baca, mulai. Mas. Udah ngantuk, Mas. Oke. Healthcare. Yes, Apa nih, Bu? ya. Healthcare Jurnal kesehatan. jurnal. Kesehatan, ya. Ah, Healthcare jurnal atau jurnal. jurnal? Jurnal. Dah, Seperti ini? yes. Healthcare jurnal. Seperti ini, Bu? Iya, betul. Nah, oke. Healthcare jurnal. Fine source Iya. saja. Ini karena namanya mohon maaf pasaran gitu, Bu. Jadi, jurnal healthcare ini banyak sekali gitu, nggih. Nah, kita coba cari. Kita coba cek satu-satu gitu. Jurnal healthcare. Ini kan macam-macam. Jurnal for bukan, terus ini juga bukan. Displaynya saya ganti mungkin 50 sekalian, gitu, biar langsung banyak saja. Jurnal healthcare jurnal gitu, nggih. Ya. Gini aja. Ctrl F, healthcare Jurnal. Ke bawah. Healthcare jurnal. Bukan. Nggak ada ternyata. Di Scopus malah nggak ada ini. Makanya saya kaget juga tadi pas lihat di Tapi saya bertuliskan Q2. mungkin. Coba. Saya buka gitu, guys. Saya coba. Ya, Jurnal healthcare. Yang ini, Bu, Sinta ini, healthcare jurnal kesehatan ini. Iya, betul. Healthcare jurnal kesehatan. Oke. Saya coba cek. Yang paling aman, yang paling cepat kita gunakan adalah ISSN-nya. Ini masuknya ke Sinta ya. Ya, setahu saya Sinta 4. Makanya kok di situ Q2 kan kaget. Nah, ini dia. Coba saya copy dulu ISSN-nya. Ini gimana cara ngopinya? 256. Dari sebelah 2, ujung 5, bisa. Ya, gitu. Oke. Ini saya copy. Kalau di SJR, kita coba cek ya di SJR. Nggak ada, nggak muncul. Nggak muncul. Tapi ini muncul Q2-nya, Ibu. Iya. Oh, keren. Makanya, Mas. Itu Keren saya sekali. publish tahun 2022. Apa saya pikir dia Oke. sekarang sudah Q2 gitu, makanya. Coba kita cek ya, fan sources. Iya, nggak ada. Bu. Di Scopus nggak ada ternyata. Berarti Gitu. Google Di SJR Scholar-nya pun error sudah ya. nggak ada. Gitu. Iya, jadi memang saya ulangi lagi. Q di sini tidak menandakan dia pasti Scopus, ya sebenarnya tidak. Gitu. Mungkin minimal dia pernah ada di Scopus dulu, Ibu. Tiba-tiba sudah ditendang, mungkin sudah Discontinue ya. dikeluarkan, gitu, sudah discontinue mungkin. Gitu. Tapi harusnya minimal di SJR ada. Gitu. Tapi kok nggak ada ya? Iya, Healthcare misalnya jurnal dia kesehatan. biasanya kalau pernah ke Scopus kan ada penjelasannya ya discontinue Iya, atau apa, discontinue iya, tahun benar berapa sekali. kan gitu, iya betul. Nah, saya juga nggak tahu gitu, tapi seperti itu. Jadi memang ini kenapa saya bilang alternatif, karena memang ya bukan hal yang pasti gitu, tapi minimal membuka peluang kita untuk mendapatkan referensi sebenarnya gitu. Gitu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan gitu, karena memang saya juga tidak bisa memberikan 100% apa ya, menyarankan wajib menggunakan ini gitu, karena memang ini ya tidak pasti, bukan dari Scopus langsung memberikan Q1. Ini kan memang bertuliskan SJR. SJR berarti Simago Jurnal Ranking gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, yang NA pun sekalipun, NA not available gitu, atau mungkin yang dalam tanda kutip itu tidak terindeks gitu. Dalam artian NA itu ada dua kemungkinan. NA itu bisa menjadi mungkin jurnalnya sudah discontinue gitu, jadi kenapa dia tidak terindeks lagi, atau NA dalam artian referensi ataupun jurnal ini masih baru, mungkin umurnya masih 3 tahun, jadi di Scopus dia ada, cuma belum terindeks atau belum muncul Q-nya gitu. Jadi tidak hanya di Scopus itu Q1, 2, 3 itu enggak ada namanya NA atau yang not available, belum terindeks di Scopus.
umurnya masih baru, jadi memang belum ada Q-nya. Atau mungkin dalam proses pengindekan kali nggak, Mas? Iya, benar sekali Ibu. Gitu. Jadi karena salah satunya itu umurnya masih baru, 3 tahun tuh biasanya belum muncul Q-nya. Gitu. Itu bisa Ibu dalam proses pengindekan, baru mengajukan gitu ya, mengajukan Ya, akreditasi gitulah kira-kira. Itu oke, Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tuh, tidak terasa. Sudah jam segini. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, silakan Ibu, bagaimana? Halo, Mas oke. Nok, ini terima kasih infonya luar biasa Siap, banget. siap Ibu. Ini saya kan mau nyari yang jurnal misalnya untuk riset gap ya Mas. Nah ini Oke. kan bisa dibantu Mas caranya bagaimana untuk negatif-negatif gitu. Misalnya ini tidak berhubungan dengan ini gitu. Yang bagaimana Ibu? Di Scopus maksudnya? Ya, di Scopus kan kalau untuk memunculkan riset gap kan harus ada jurnal yang berhubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Oke. Kemudian lagi yang berhubungan dan tidak berhubungan seperti itu. Dengan Oke. ini yang sama, variabel yang sama gitu maksudnya. Antar peneliti kan kadang yang satu nemuin yang variabel X sama variabel Y-nya nggak plus, nggak positif, Oke. tapi yang peneliti lain negatif gitu. Gimana Mas cara menemukan untuk membuat riset gap seperti itu dari jurnal Scopus sistem beginian? Terima kasih. Oke. Nah, itu berarti masalah konten berarti nggak Bu ya? Masalah konten gitu nggih. Kalau konten seperti itu berarti ranahnya sudah di pertemuan keempat sebenarnya, ke kerangka paper gitu. Jadi masalah gap atau ya mungkin sebuah permasalahan yang ingin kita angkatkan gitu sebenarnya Ibu. Tapi ini sedikit, mungkin saya di sini bisa membantu kira-kira apakah topik Ibu itu populer atau tidak di Scopus gitu aja nggih Ibu nggih. Saya mungkin di sini bisa membantu sampai situ dulu gitu. Untuk masalah riset gap atau kedalaman sebuah riset nanti kita bahas di sesi keempat gitu, nggak ada masalah Ibu. Baik Mas, makasih. Gitu. Nah, tapi sedikit Ibu, biar mungkin Ibu sedikit menjawab, kira-kira topik Ibu apa gitu, saya sedikit mungkin bisa bantu. Topik Bisnis atau kata kunci. Bisnis sustainability. Oh, bisnis sustainability, apa ya, bukan kinerja, apa, keberkelanjutan, ya, berkelanjutan gitu. Keberlanjutan Lanjutan. sebuah bisnis, gitu nggih. Benar. Keberlanjutan bisnis. Bisnis sustainability, gitu Ibu? Benar, nggih. Oke, saya copy. Ini sebuah topik yang sebenarnya sangat sangat populer di Scopus, bisnis sustainability. Saya search terkait dengan apa Ibu bisnisnya? UKM, UMKM, Iya. sebuah UMKM. apa Ibu? UMKM, benar. UMKM. UMKM atau UKM? Saya yang UMKM semuanya. Jadi mikro saya UMKM. masuk. Oke, berarti MSMS gitu nggak? MSMS. S. Kalau UKM kan SMES. Kalau UMKM tuh berarti harusnya MS. MES. Ya, coba English. Oh, saya putar dulu. Bentar. Yang ini nggih? MES gitu nggih? Oke, saya copy. Saya pastekan di sini. Oke, kita klik. UMKM. Oke. Keberlanjutan bisnis dari UMKM. Nah, ini kebetulan banyak Ibu topiknya ternyata. Gitu. Ini sebenarnya kalau mau saya bahas itu ada di sini sebenarnya. Bisa masuk ke Skyfile, tapi ini sebuah pembelajaran atau materi tersendiri dari SKS sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa masuk ke YouTube kami, gitu nggih, YouTube Rumah Scopus itu. Nanti ada pembahasan terkait dengan Skyfile gitu. Ini sebenarnya alat yang memang bisa membantu kita untuk melihat apa sih tren dari topik yang kita ingin angkat gitu. Apakah topik ini menarik, apakah topik ini populer di Scopus. Ini sebenarnya pakai Skyfile ini gitu sebenarnya. Ini kan karena bentuk analisis, scientific analisis gitu. Evaluation karena analisis. Tapi kalau mungkin agak bingung karena ini sebuah materi baru, materi yang baru sendiri, materi SKS baru. Jadi saya hanya ingin atau mungkin hanya bisa membantu sampai sini
kira-kira terkait dengan topik Ibu gitu nggih, business sustainability yang bicara tentang UMKM. Ini kebetulan banyak di Scopus, itu yang pertama. Dan ternyata ini termasuk bidang-bidang yang sering dibahas di Scopus juga. Ini kita bisa lihat sebelah kiri. Di keywordnya ini Bu, apakah keyword-keyword ini berhubungan dengan topik Ibu semuanya gitu nggih, atau ada yang tidak cocok atau hampir semua cocok gitu. Ada yang Kira-kira enggak, itu Mas. ada yang yang enggak enggak gitu. cocok. Tapi kebanyakan masuk Ibu ya. Kebanyakan masuk, kebanyakan berhubungan. Kan masuk, iya. Ada. Jadi ada financial literacy, sustainable development, ada mungkin yang terkait dengan performance-nya gitu, financial performance. Saya yakin kalau misalnya bicara masalah keberlanjutan pasti tidak terlepas dari yang namanya finansial kan gitu. Pasti ada sebuah income, profit kan gitu-gitu kan. Itu pasti ada juga. Ya. Gitu. Economic growth mungkin, atau mungkin ada bicara masalah IT-nya, ada teknologi yang terlibat gitu, IT, IoT gitu, sistem, website. Ada. Ya, nah itu dia Ibu. Jadi kebetulan untuk topik Ibu ini sebenarnya sangat populer di Scopus. Jadi untuk masalah riset gap itu nggak ada masalah gitu. Tapi saya ingin memberikan skeval ini tapi terlalu malam nanti pembahasannya gitu nggih. Jadi saya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu bisa cari di YouTube kami gitu. Ada satu materi khusus tentang skeval gitu. Ini alat yang memang dari Scopus lisensi itu membantu kita untuk menganalisis gitu. Tidak hanya untuk skop dari kampus, dari penulis pun bisa untuk menilai apapun topik yang ingin diangkat gitu nggih. Topik klasternya di sini kita bisa pilih sesuai dengan contoh saya ingin cari terkait dengan digital governance gitu. Udah kita pilih aja governance-nya digital ini. Topik ini gitu nggih. Ini enaknya di skeval itu kita bisa tahu apa yang menjadi topik yang populer, apa yang menjadi topik yang kurang populer di situ, dia berubah workload seperti ini. Gitu. Ya, tapi saya mohon maaf, takutnya terlalu malam dan mengganggu waktu tidur Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa Mas, mau nanya Mas, mungkin. kalau seandainya itu Ibu? udah banyak dibahas Ya. di Scopus ini kan saya topik ini apa kemungkinan di accepted-nya gimana Mas? Pengaruh nggak? Nah, yang pertama, kalau topiknya sering dibahas di Scopus, kita wajib Ya. bersyukur dulu Ibu, karena tidak perlu berpikir lagi. Nah, biasanya kalau topiknya sudah sering dibahas, nah akan ditanyakan sebuah keterbaruan, gitu, keterbaruan dari riset Ibu. Contoh, Ibu menawarkan sebuah metode, cara baru, gitu. Atau kalau metodenya mungkin lama, sudah sering digunakan, tapi tempatnya berbeda, partisipasinya atau respondennya berbeda, itu kan sebuah novelty juga sebenarnya, kan begitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalaupun topiknya sudah umum, metodenya sudah juga sering digunakan gitu. Tapi kalau seperti itu nggak ada masalah, kita cari keterbaruan dari riset Ibu. Gitu. Contoh riset awal atau riset terdahulu hanya berupa responden dari anak-anak muda. Sekarang bagaimana cara mungkin orang-orang tua yang mungkin sudah berumur gitu masih bisa bersaing di bidang bisnis ini. Itu juga ada, Bu. Itu kan sebuah keterbaruan juga, novelty gitu kira-kira. Jadi pasti, saya yakin saya hanya mempunyai keyakinan di sini. Semua riset pasti punya kontribusi. Itu, semua riset pasti punya kontribusi. Gitu. Karena kita melakukan riset karena ada sebuah masalah atau gap kan gitu. Itu pasti. Jadi karena kita berangkat dari sebuah masalah, pasti semua riset punya yang namanya kontribusi. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu sebenarnya. Gitu? Nggak perlu khawatir, nggak ada masalah. Ini hanya bagaimana kita menyajikan gitu, nggih. Jadi bukannya kita ingin pamer, bukan. Bagaimana kita menyajikan. Ini loh, riset saya ini bagus. Kenapa bagus? Ya ini loh, bentuknya seperti ini. Ada ya kalau mungkin ya Pak Jo sering menganalogkan ibarat kita punya temuan tempe gitu. Tempe itu kan kalau kita jualnya bentuknya tempe. Tapi kalau kita kemas, kita kasih styrofoam, kita kasih daun pisang, kasih cabai, mencutat sana, mencutat sini, kan jadi lebih menarik. Ya kan gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi menulis paper itu sebenarnya bukannya kita melaporkan hasil riset, tapi menjual ide gitu nggih.
Jadi silahkan dikemas ide itu supaya orang lain tertarik gitu. Meskipun risetnya sederhana, minimal menarik untuk kita sendiri. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Sudah 9:30. Mau lanjut atau sudah mau cukup? Sabar. Iya, Bapak Ibu semuanya. Saya Makasih, memang Mas. kalau bicara, oke, Ibu, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, untuk record aman semua Bapak Ibu semuanya. Untuk record bisa kita nanti sampaikan di H+1 nggih, besok sore ataupun malam gitu kami bagikan recordnya nanti. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, mungkin Mbak Biwi ada tambahan atau saya kembalikan dulu ke Mbak Biwi. Oke. Ada Mbak Biwi? Baik, terima kasih Mas Oke, Novan. silakan Mbak. Ya, Sama-sama, semangat. Mbak. Semangatnya Mas Novan dan semangatnya Bapak Ibu ini membuat saya makin semangat lagi begitu ya untuk bertemu besok di sesi ketiga Bapak Ibu. Untuk diskusi pada malam hari ini terkait pencarian referensi cukup sangat seru begitu nggih Bapak Ibu, semakin panas ini kayaknya dalam mencari referensi. Monggo bisa dicoba main-main ke Scopus atau tadi ke ScienDirect maupun tadi Google Scholar yang menambahkan dengan e-excitation Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa dicoba. Kemudian silahkan bisa mengumpulkan pundi-pundi referensinya gitu, apa referensi-referensinya untuk nantinya kita gunakan sebagai referensi terbaik di paper kita, Bapak Ibu. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan waktu 21 lebih 29 menit, Bapak Ibu. Ternyata waktunya tidak terasa begitu, nggih. Ya. Oke, ternyata kalau nggak di stop ini kayaknya bisa sampai subuh nih bertemu dengan Mas Novan ya, oke. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kita tutup terlebih dahulu materi pada malam hari ini, gitu nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat yang luar biasa, atensinya Bapak Ibu yang luar biasa. Saya mohon maaf maupun saya dan Mas Novan mohon maaf kalau kami ada salahnya Bapak Ibu. Namun sebelum itu Bapak Ibu, alangkah baiknya kita foto terlebih dahulu. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Kami ingin melihat senyum dan semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu. Silahkan bisa ditunjukkan wajah-wajah terbaiknya begitu. Senyum-senyum terbaiknya silahkan Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya. Oke. Wah, Ibu Nura ini sedang di pantai nih kayaknya. Iya, siap. Oke, Bapak Ibu yang lain monggo bisa diaktifkan kameranya. Ada lagi nggak? Baik, siap. Baik, Bapak Ibu, saya hitung ya. Kita mulai. Saya hitung, silakan Bapak Ibu menampilkan senyum terbaiknya. Mungkin ada 3 gaya nanti, senyum terbaik, kemudian gaya jempolnya boleh, sama nanti rumah Scopus Bapak Ibu. Saya hitung dulu yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sip. Langsung aja mungkin rumah Scopus ya Bapak Ibu ya. 1, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi ketiga besok ya. Di hari apa? Di hari Kamis. Silakan Bisa. Bapak Ibu bisa eh, kita join lagi di webinar ini di hari Kamis di jam yang sama Bapak Ibu. Terima kasih atas semangat yang luar biasa. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa di pertemuan ketiga Bapak Ibu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Terima deh. kasih. Terima Makasih kasih. Mas Terima Noman, kasih. makasih Mbak Bibi. Terima kasih Sami-sami. Mbak Biwi. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Bu.